Jagat raya ini dikendalikan oleh sebuah energi sakral yang dikenal sebagai Rune Arts, suatu manifestasi kekuatan supranatural yang telah melekat sejak fajar peradaban manusia. Hukum dunia ini begitu kejam. Segelintir individu beruntung terlahir dengan anugerah mistis tersebut, otomatis menduduki kasta tertinggi sebagai penguasa absolut. Oleh peradaban terdahulu, karunia ini dipuja-puji sebagai tanda cinta dari langit, sebuah mukjizat suci yang turun bagi kaum terpilih. Akan tetapi, lembaran sejarah mencatat satu pengecualian kelam. Di ranah kekuatan tersebut, eksis sebuah anugerah yang justru dianggap sebagai kutukan terkutuk, Rune Asura. Narasi bergeser pada potret mengenaskan seorang remaja bernama Van. Fisiknya koyak, didera luka menganga dengan belasan mata anak panah yang menancap dalam di dagingnya. Pemuda itu terus menyeret kakinya yang gemetar, melarikan diri dari kejaran komplotan penyamun. Pada akhirnya, para bandit itu berhenti mengejar, membiarkan tubuh ringsek Van tergeletak begitu saja sambil meneriakkan ancaman agar ia minggat sejauh mungkin dan bersumpah tidak lagi memperlihatkan batang hidungnya. Bagi gerombolan penyamun tersebut, Van bukanlah manusia biasa, melainkan sesosok monster yang kebetulan memakai kulit manusia. Dengan napas yang putus-putus dan dada yang sesak, Van terus memaksakan dirinya melangkah maju sebelum akhirnya ambruk tak berdaya di atas hamparan salju yang dingin. Memang, sejak manusia mengenal kekuatan Rune, siapapun yang sial karena mewarisi tanda Asura selalu dikutuk untuk menjalani takdir yang berdarah-darah. Dan kini, nasib malang itu sepenuhnya harus dipikul oleh pundak ringkih Van. Detik-detik menjelang hilangnya kesadaran Van, sekelompok penduduk lokal yang melintas bergegas mendekat. Mereka didera kepanikan luar biasa menyaksikan kondisi Van yang sudah diambang maut. Pandangan pemuda itu mulai menggelap, bersiap menjemput ajal. Beruntung, seorang lelaki sepuh yang memimpin rombongan itu segera bertindak cepat. Ia memerintahkan dua tabib wanita di dekatnya untuk merapal mantra penyembuh. Tanpa membuang waktu, kedua gadis itu mengalirkan pendaran energi mana berwarna hijau pekat ke sekujur tubuh Van, berjuang keras menariknya kembali dari gerbang kematian. Waktu bergulir hingga 7 tahun kemudian di tempat yang sama. Suasana pedesaan mendadak tegang ketika sekelompok warga lokal beradu argumen dengan komplotan penyamun yang kembali datang menebar teror. Dengan nada tinggi, para tetua desa bersikeras bahwa pemukiman mereka tidak mungkin menampung ataupun menyembunyikan buronan yang membawa tanda kutukan Rune Asura. Karena tidak menemukan bukti otentik, para bandit itu akhirnya menyerah, melangkah pergi meninggalkan para tetua untuk segera memberikan laporan kepada atasan mereka. Di dalam sebuah ruangan remang, para bandit berdiri dengan tubuh gemetar di depan bos mereka, seorang lelaki misterius yang menyembunyikan wajahnya di balik jubah legam. Komplotan itu melapor bahwa pencarian mereka di seluruh penjuru tidak membuahkan hasil. Tak satupun pengguna Rune Arts yang mereka temukan, apalagi sang pembawa gen Asura. Mendengar kegagalan tersebut, sosok misterius itu mengacungkan jarinya yang dekil dan berminyak, menunjuk salah satu bandit berkepala plontos untuk mendekat. Begitu bandit malang itu melangkah maju, sebilah senjata tajam mendadak menembus tubuhnya entah dari mana. Ia ambruk dan tewas seketika, memicu histeria dan ketakutan bagi rekan-rekannya yang lain. Sang majikan berjubah hitam itu bangkit dari duduknya, menyemburkan cacian bahwa mustahil bagi para kerumunan manusia rendahan yang buta akan mana bisa melacak target sepenting itu. Sembari mengangkat tangannya ke udara, ia sesumbar bahwa instingnya jauh melampaui mereka, mampu mengendus aroma busuk kehancuran yang menguar dari Rune Asura bahkan dari jarak yang teramat jauh. Sementara itu, setelah situasi desa kembali kondusif dari ancaman para penyamun, sebuah teriakan ramah menggema memanggil Van dan Linda agar segera keluar dari tempat persembunyian. Dari balik batang pohon besar, kedua sejoli itu pun memunculkan diri. Van segera menghampiri si lelaki sepuh, menyampaikan rasa bersalah yang mendalam karena lagi-lagi merepotkan kaum tetua serta seluruh penghuni desa. Namun, sang kakek justru menanggapinya dengan senyuman santai tanpa beban. Istri dari lelaki sepuh itu bahkan langsung memeluk mereka berdua dengan penuh kasih, sembari melempar godaan jenaka bahwa Van dan Linda tampaknya selalu memilih tempat sunyi itu untuk berduaan. Linda tersipu, menyahut sembari tertawa kecil bahwa kekasihnya memang sangat menyukai area tersebut. Van kemudian menimpali dengan nada serius, menjelaskan bahwa di titik salju itulah ia diselamatkan dari kematian 7 tahun silam, sehingga wajar jika area ini memegang tempat paling emosional di hatinya. Gurauan lanjutan dari sang kakek sontak memecah tawa di antara mereka. Tak lama, pria tua itu menoleh ke arah istrinya, menanyakan kesiapan pesta pernikahan yang telah direncanakan.
Sang istri mengonfirmasi bahwa seluruh sakramen akan dilangsungkan tepat saat ufuk barat mulai menggelap, sebuah jawaban yang langsung disambut sorak-sorai bahagia dari mereka semua. Begitu sang surya tenggelam sempurna, perayaan pernikahan yang dinanti-nanti pun pecah. Seluruh penduduk desa berkumpul, berdansa dan bersukaria mengelilingi kobaran api unggun yang membubung tinggi. Di tengah keriuhan itu, Van berdiri dengan tubuh kaku dan raut cemas, terbebani oleh sakralnya momen hidup baru ini. Berbanding terbalik, Linda memancarkan binar kebahagiaan yang luar biasa, seolah-olah malam itu adalah puncak keindahan dalam garis hidupnya. Sang ketua adat dengan penuh rasa bangga mengumumkan bahwa kedua muda-mudi ini telah resmi menjadi sepasang suami istri, lalu meminta mereka membagikan sepatah kata untuk para tamu. Tanpa rasa canggung, Linda menyatakan dengan suara lantang bahwa mulai detik ini, ia akan membasuh dan menampung seluruh air mata Van hingga suaminya itu lupa bagaimana rasanya meratap, sebuah janji suci yang memicu gemuruh tepuk tangan warga. Giliran Van berbicara. Auranya mendadak melankolis. Ia membuka kalimatnya dengan permohonan maaf karena kehadirannya selalu mendatangkan kesulitan bagi desa, terutama dengan ancaman konstan dari para bandit. Pemuda itu menceritakan kisah kelamnya, di mana setiap jengkal tanah yang ia pijak selalu berakhir dengan bencana dan keputusasaan yang mengekor di belakangnya, hingga ia sempat tak pernah berani bermimpi untuk merajut masa depan baru. Van menekankan bahwa andai saja warga desa tidak mengulurkan tangan 7 tahun lalu, jasadnya pasti sudah lama membusuk. Dengan suara yang bergetar menahan kesedihan, ia mempertanyakan kepantasan dirinya, seorang pemuda yang memikul kutukan sial, untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang begitu tulus. Namun, narasi muram Van mendadak terputus ketika sebuah hantaman tinju keras dari Linda mendarat tepat di wajahnya. Linda mengepalkan tangannya ke udara, menegaskan dengan emosional bahwa jika seluruh warga desa ini merasa terancam oleh eksistensi Van, mereka tidak akan sudi membuang energi untuk merawatnya hingga sembuh di masa lalu. Linda mengingatkan kembali memori kolektif mereka. Memang di awal pertemuan ada rasa cemas, namun saat malapetaka besar sempat mengancam kebersamaan mereka, Van adalah sosok pertama yang pasang badan di garis depan guna melindungi pemukiman ini. Momentum itulah yang menghapus seluruh keraguan dari hati Linda dan seluruh penduduk. Kalaupun di masa depan badai lain kembali menerpa, mereka berkomitmen untuk menghadapinya sebagai satu kesatuan. Para penduduk desa serentak berteriak kompak, berikrar siap menumpahkan darah demi melindungi sang pahlawan desa dan mendesak Van untuk membuang jauh-jauh rasa minder jiwanya. Ibu Linda kemudian melangkah maju, meletakkan tangannya di pundak kedua mempelai dengan kehangatan seorang orang tua, meminta mereka menuntaskan prosesi suci tersebut. Van dan Linda saling melempar tatapan penuh kasih, mengikrarkan komitmen cinta mereka yang kemudian dikunci lewat sebuah kecupan mesra. Sialnya, di sela-sela atmosfer penuh cinta itu, sebuah bayangan asing yang membaur di tengah kerumunan mulai menunjukkan gelagat aneh sebelum akhirnya merubah wujud aslinya. Sosok itu tak lain adalah pria psikopat berjubah hitam yang sejak awal memburu Van. Dengan nada sinis yang memuakan, ia mengejek bahwa drama romantis di depannya hampir saja menguras air matanya. Detik berikutnya, sebuah dentuman energi masif meluluh lantakan seluruh area pesta pernikahan. Jeda beberapa waktu, Van perlahan membuka matanya yang berat, hanya untuk disambut oleh pemandangan mengerikan berupa tumpukan mayat yang tewas mengenaskan di sekelilingnya. Sembari memekik histeris, ia menyeret tubuhnya mundur dalam kondisi syok berat, jiwanya terguncang hebat, berusaha mencerna kegilaan apa yang baru saja memusnahkan dunianya. Realitas pahit menghantam kesadaran Van. Ia adalah satu-satunya manusia yang tersisa dari pembantaian biadab tersebut. Seluruh warga, termasuk kedua orang tua Linda, telah tewas dijagal tanpa ampun. Di saat Van tenggelam dalam penolakan atas kenyataan pahit ini, si penyihir jubah hitam mendadak muncul dari balik bayangan di belakangnya. Tanpa peringatan, sebuah serangan sihir mementalkan tubuh Van dengan sangat keras, membuatnya terlempar di atas tanah dan berguling hingga menghantam batang pohon dengan telak. Sembari mencengkeram dan menjambak rambut Linda dengan kasar, pria misterius itu melangkah pelan mendekati Van. Tubuh si penyihir menguar kabut hitam yang pekat dan mengintimidasi, sembari melontarkan ejekan bahwa ia sangat menantikan apakah tragedi ini mampu memicu kebangkitan paksa dari rune Asura. Dengan napas yang dipenuhi dendam, Van berteriak menuntut alasan di balik aksi keji pemusnahan ini. Sang musuh hanya menanggapi tuntutan itu dengan santai, menganggap Van tidak perlu membuang energi untuk memikirkannya. Ia membeberkan fakta bahwa ada figur kuat di luar sana yang sangat terobsesi untuk menjarah kekosongan rune Asura demi kepentingan pribadi. Baginya,
Menyisakan saksi mata hanya akan memicu kerumitan di kemudian hari. Jalinan alasan logis mengapa ia memilih opsi taktis untuk meledakkan seluruh desa dalam satu kedipan mata. Pria gila itu melanjutkan provokasinya, berpura-pura bersimpati apakah tindakannya terasa terlalu kejam bagi Van, lalu mengingatkan bahwa dirinya sekadar pion yang mengeksekusi instruksi atasan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Van tidak perlu menyimpan dendam personal kepadanya. Dengan gestur penuh keangkuhan, si penjahat mendemonstrasikan sihirnya, menginformasikan bahwa koordinat tempat mereka berada saat ini adalah sangkar dimensi buatan yang dirancang khusus untuk mengisolasi Van, sebuah ruang di mana poros waktu berjalan berbeda jauh dari dunia eksternal. Ia mengakhiri petuah berdarahnya dengan janji akan melepaskan Van jika momen yang tepat telah tiba, dan meminta pemuda itu untuk memupuk kesabaran, meski ia sendiri tidak bisa menggaransi kapan hari itu akan datang. Di sela-sela cengkeraman kasar pada rambutnya, Linda menyempatkan diri melemparkan senyuman penuh ketulusan ke arah kekasihnya. Sebaliknya, sang pemuda terus meronta histeris dalam kekangan sihir, menangis sejadi-jadinya menyaksikan belahan jiwanya diseret sebagai tawanan tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, tubuh Van terbungkus dalam struktur kepompong raksasa yang mengerikan, sebelum seluruh eksistensinya dilemparkan ke sebuah dimensi antah berantah. Ketika fajar kesadarannya kembali, ia mendapati dirinya terlentang di atas struktur altar batu kuno yang berdiri tegak. Van mencoba menolak kenyataan, menghibur dirinya sendiri bahwa petaka ini bukan akibat dari rune di tubuhnya, namun logika sehatnya langsung membantah. Apakah garis hidupnya memang sudah dikunci sejak tangis pertamanya di dunia? Bahwa setiap jengkal kekuatan yang ia miliki ditakdirkan hanya untuk menumpahkan darah orang-orang terdekat. Sanubari Van terus bergolak. Ia merenung, andai saja sejak awal ia tidak menyangkal takdir hitamnya dan menerima entitas Asura, apakah ia memiliki cukup kekuatan untuk membentengi keluarganya? Dalam kubangan keputusasaan yang pekat, ia berandai-andai jika saja sekat takdir bisa diputar balik agar ia bisa mengecap hidup sebagai manusia normal. Namun pada konklusi terjauhnya, Van menyadari bahwa egoisme pribadinya yang mendambakan kedamaian semula yang justru memicu petaka besar hingga menewaskan seluruh orang yang ia sayangi. Dalam kesunyian, ia meratap, memohon agar arwah para penduduk desa tidak sudi memberikan maaf atas kelalaiannya. Terkapar dalam kondisi trauma psikologis yang masif, benaknya mulai mempertanyakan eksistensi entitas pencipta. Jika memang para dewa itu nyata, mengapa mereka membiarkan skenario sekejam ini menimpa dirinya? Pada titik nadir tersebut, ia membuang semua filosofi itu dan hanya bisa mengecap rasa sakit yang teramat menyiksa, hingga memicu hasrat kuat untuk berhenti bernapas. Pelan tapi pasti, kelopak matanya merapat, memohon pada gemas suara di kepalanya agar merenggut nyawanya saat itu juga demi menyudahi siksaan batin ini. Di dalam tidurnya yang kelam, proyeksi Linda hadir, membisikkan kata-kata penghibur bahwa semua tragedi ini murni bukan kesalahannya, dan bersumpah akan mencintainya hingga akhir zaman. Van tersentak dari tidurnya dengan mata membelalak lebar. Ia bangkit berdiri dengan tubuh bergetar sembari mengumpat pada dirinya sendiri bahwa seluruh bencana ini adalah dosa mutlaknya. Ia merutuki mentalitas pengecutnya yang sempat mengemis kematian, lalu meluapkan teriakan kemarahan bahwa ia tidak memiliki hak untuk lari dari tanggung jawab melalui bunuh diri. Van terus mengaum membelah keheningan dimensi itu, bersumpah tidak akan membiarkan maut menjemputnya saat ini karena ada satu agenda absolut yang wajib ia tuntaskan. Pembalasan dendam harus ditegakkan di atas segalanya. Sebelum kegelapan batin total menguasainya, memori tentang dogma kuno rune Asura yang diidentikan dengan pembawa maut dan kehancuran kembali terlintas di pikirannya. Namun, Van tidak lagi peduli dengan label monster tersebut, sebab baginya tidak ada neraka yang lebih jahanam daripada apa yang telah ia lalui. Ia mengingat kembali kalimat si penyihir jubah hitam mengenai sosok misterius yang mengincar kekuatan runes miliknya. Van bersumpah dengan darah bahwa ia akan menyuapkan seluruh esensi kepahitan dari rune terkutuk ini langsung ke tenggorokan orang yang begitu mendambakannya. Sebuah kehancuran total tanpa sisa akan ditunjukkan oleh Van kepada dunia. Bayangan wajah-wajah hangat dari orang-orang yang dicintainya kembali menari di ingatan, memicu kepalan tangan Van yang berikrar dalam hati agar mereka bersabar di alam sana hingga ia berhasil menuntaskan sumpah darah ini. Namun, prasyarat utama untuk memulai itu semua adalah mematahkan belenggu dari penjara dimensi terkutuk ini. Di saat yang sama, kawanan makhluk mengerikan penghuni dimensi gelap tersebut, entitas yang bertahan hidup dengan menyerap energi trauma dan nestapa, mulai merayap keluar, mengepung Van untuk menjadikannya santapan. Alih-alih gentar, Van berdiri dengan kuda-kuda kokoh,
menantang maut sembari mengucap sumpah bahwa tidak peduli apakah proses ini memakan waktu 10 tahun atau 10.000 tahun sekalipun, ia akan menyeret iblis yang telah mengoyak kebahagiaannya ke liang lahat. Sejak detik itu, Fan menghabiskan siklus hidupnya selama bertahun-tahun di dalam dimensi tersebut untuk membantai setiap monster yang datang, menyerap dan memanen paksa sisa-sisa energi dari tiap pertarungan berdarah yang ia menangkan. Ratusan tahun silih berganti, langkah kakinya terus menapaki jalan berdarah khas rune Asura, tanpa ia sadari bahwa ada sebongkah kekuatan berdaya hancur masif yang perlahan mulai terbangun di dalam jiwanya. Bahkan setelah melewati 6 abad pertempuran konstan tanpa jeda, api tekad di dalam diri Fan tidak pernah meredup sedikitpun, terus berkobar berkat minyak dendam yang tiada habisnya. Kendati demikian, fokus Fan tidak pernah beralih dari upaya menguliti rahasia terdalam yang menyelubungi rune Asura. Mendekati milenium pertama kurungan dimensi tersebut, walau raga dan jiwanya sempat terkubur dalam palung keputusasaan serta siksaan rasa sakit yang konstan, fundamen tekadnya terbukti tidak bisa dihancurkan. Dalam fase ujian pamungkasnya, Fan mengerahkan seluruh sisa pasokan energinya, melesat bak peluru ke arah monster raksasa yang menghadang di depannya. Sayangnya, makhluk purba itu dengan cepat menyatukan kedua telapak tangan besarnya, menjepit dan meremukkan tubuh Fan layaknya seekor serangga kecil. Struktur tulang Fan hancur berkeping-keping. Cairan darah segar mengucur deras dari sela-sela jari raksasa tersebut sebelum akhirnya tubuh ringsek sang pemuda dihempaskan begitu saja ke tanah, tidak sadarkan diri setelah digembleng 1000 tahun penderitaan. Di tengah fase koma tersebut, kesadaran bawah sadar Fan membawanya ke sebuah fragmen mimpi, memperlihatkan Linda yang sedang duduk anggun di atas sebuah perbukitan hijau yang sunyi. Dalam proyeksi memori itu, Linda mengutarakan impian sederhananya untuk mengikat janji suci bersamanya agar mereka bisa membangun sebuah keluarga kecil yang utuh. Linda menyampaikan harapannya untuk menimang buah hati hasil cinta mereka, serta mendambakan sebuah rumah sederhana yang hangat di mana ia bisa selalu menyambut kepulangan Fan dengan senyuman paling bahagia. Linda kemudian bangkit dari duduknya, memutar tubuh menghadap Fan sembari melempar senyum penuh ketulusan, lalu berbisik bahwa sejak awal mula, satu-satunya cita-cita terbesar dalam hidupnya hanyalah menua di sisi Fan. Tepat di titik terlemah yang menyentuh sanubari terdalamnya itu, kesadaran Fan sentak terpicu kembali ke dunia nyata, dan pada momentum magis itulah segel kekuatan sejati dari rune Asura pecah sepenuhnya. Dari pori-pori tubuhnya yang semula hancur lebur, kepulan energi iblis yang pekat mulai menguar hebat, merekonstruksi dan merubah wujud fisiknya secara ekstrim. Secara mendadak, sebuah ledakan energi berdaya hancur masif mengguncang seluruh pondasi dimensi tersebut, dan dari balik tirai kobaran api yang membara, muncullah sebuah entitas baru yang teramat mengerikan. Sang penguasa kehancuran, Asura. Fan yang sempat didera kebingungan sesaat dengan perubahan ini, segera bergerak cepat menguji batas kemampuan barunya dengan memanifestasikan barisan helm-helm gaib di sekelilingnya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, terselip rasa kecewa yang mendalam terhadap ketidakberdayaan masa lalunya. Ia mengutuk realitas bahwa andai saja kekuatan absolut ini terbangun pada malam kelam itu, ia tidak akan pernah dipaksa untuk menyaksikan seluruh keluarganya dijagal tepat di depan pelupuk matanya sendiri dalam kondisi lumpuh tanpa daya. Fan mengarahkan pandangan matanya yang tajam dan mengintimidasi ke arah monster raksasa yang berdiri kokoh di hadapannya, lalu bergumam dalam hati mempertanyakan apakah takdir pertarungan ini yang menjadi gerbang kebenaran yang musti ia lalui. Sebelum akhirnya ia melesat ke depan tanpa menyisakan sedikitpun keraguan di dalam jiwanya. Satu hantaman pukulan mentah berkekuatan penuh dari Fan sukses membuat tubuh raksasa monster tersebut terpental jauh, meluncur deras hingga menghantam dinding batu di area belakang dengan sangat keras. Aksi pembalasan Fan belum mencapai titik akhir. Dengan daya dorong masif, ia melesat vertikal ke angkasa, memusatkan pusaran energi murni yang berpendar hebat di telapak tangannya. Sepersekian detik kemudian, ia menghempaskan runtunan serangan pamungkas yang dinamai Destruction Fast tepat ke arah batok kepala makhluk masif tersebut. Benturan itu memicu ledakan katastrofik yang luar biasa, memuntahkan gelombang kejut gila yang meluluh lantakan wilayah sekitar diiringi suara dentuman yang memekakan telinga. Alur cerita kemudian berpindah ke area vegetasi hutan yang rapat, memperlihatkan kepungan komplotan penyamun bersenjata terhadap seorang perempuan malang. Wanita yang ketakutan itu meratap histeris, berani bersumpah demi apapun bahwa dirinya tidak mengantongi uang sepeser pun. Sialnya, sang dedengkot bandit justru menanggapi ratapan itu dengan dingin, berujar bahwa absennya lembaran uang akan diganti dengan pemotongan beberapa organ internal korban sebagai kompensasi. Namun, sebelum kalimat bernada ancaman itu tuntas di udara,
Sosok Van mendadak menampakkan diri di area tersebut. Tanpa basa-basi, pemuda itu melemparkan pertanyaan ganjil mengenai kalender tahun berapa yang tengah berjalan saat ini, sebuah interupsi yang sontak membuat si kepala penyamun linglung. Sembari mendaratkan telapak tangannya di atas kepala Van dengan gestur meremehkan, si bos bandit menyahut bahwa waktu saat ini menunjukkan tahun 1500. Mendengar angka tersebut, Van langsung terdiam, larut dalam kalkulasi mentalnya sendiri. Ia menyadari bahwa dimensi hampa yang dilaluinya ternyata hanya memakan waktu 5 tahun di dunia nyata sejak tragedi pembantaian masa lalunya. Di tengah momen kontemplasi itu, seorang kroco bandit mengendap-endap dari sektor belakang, menggenggam senjata tajam yang siap diayunkan untuk meremukkan batok kepala Van. Mengikuti instruksi dari sang atasan, bandit itu mengayunkan senjatanya sekuat tenaga ke arah target. Anehnya, Van sama sekali tidak bergeser 1 milimeter pun dari posisinya. Pemandangan ganjil itu seketika membungkam seluruh pasang mata yang ada. Mereka membeku, sama sekali gagal memproses logika dari kejadian yang baru saja berlangsung. Tak lama, Van mendongakkan kepalanya, mengirimkan tatapan mata yang dipenuhi aura membunuh yang pekat sebelum akhirnya ia mulai mengeksekusi gerakannya. Hanya dalam satu kedipan mata, Van membantai seluruh anggota gerombolan tersebut satu demi satu tanpa memeras keringat. Sebuah ketimpangan insting bertarung yang mengesankan bak seorang akademisi kampus yang tengah menghajar sekumpulan anak-anak sekolah dasar. Berbekal daya tempur barunya, ia menyapu bersih setiap musuh yang mengepungnya, menyisakan satu orang penyamun yang berdiri kaku layaknya patung, lumpuh akibat penolakan total atas pembantaian kilat di depan matanya. Van kemudian memutar lehernya, melemparkan seringai miring yang teramat mengerikan kepada si penyintas tunggal sembari berbisik bahwa ada satu urusan yang ingin ia tanyakan. Perlu dipahami bahwa struktur benua Atun terbagi atas banyak wilayah kedaulatan yang sejak era purbakala disokong oleh energi magis pecahan Runi Arts. Di jajaran imperium yang eksis, terdapat satu faksi yang dicatat sebagai kekuatan militer paling superior dalam kronik sejarah Atun, yakni Imperium Zoe. Kekaisaran ini sukses memegang hegemoni absolut atas benua selama bergenerasi-generasi berkat kedikdayaan angkatan bersenjata yang mereka mobilisasi. Kembali ke interogasi, Van menuntut konfirmasi dari si bandit apakah sosok penyihir yang tertera pada lembaran sketsa yang ia sodorkan memang mengenakan atribut kedinasan milik wangsa pelayan keluarga kerajaan Zoe. Merasa nyawanya berada di ujung tanduk, si bandit bersumpah tidak akan berani merekayasa jawaban, terlebih dalam kondisi tubuh yang kini digantung terbalik secara paksa di bawah kuasa penuh Van. Begitu pemuda itu menuntut detail yang lebih spesifik, si bandit akhirnya mulai menguraikan kesaksiannya. Tepat setengah dekade yang lalu, pucuk pimpinan mereka yang bernama Daegul dihubungi secara personal oleh seorang serdadu sewaan bernama Kasorak, yang mengklaim membawa mandat rahasia dari figur penting berkuasa. Kontrak kerjanya tergolong lugas, melacak keberadaan satu target istimewa sekaligus membumi hanguskan beberapa pemukiman penduduk. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan tumpukan emas yang melimpah. Tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun, para bandit itu mengiyakan tawaran tersebut. Sama sekali tidak menduga bahwa rantai komando pekerjaan itu sebenarnya bermuara dari penyihir elit istana kerajaan Zoe. Berbekal perintah itu, mereka meratakan seluruh perkampungan tanpa menyisakan satu pun bangunan. Si penyamun bahkan menjabarkan dengan sangat gamblang mengenai instruksi ketat untuk mengkremasi seluruh jasad para korban hingga menjadi abu, sebelum akhirnya mereka menerima upah dari penyihir wanita berambut keunguan tersebut. Mendengar detail itu, Van menyela dengan pertanyaan krusial, menanyakan apakah eksis sesosok perawan berambut oranye di antara tumpukan korban yang hangus tersebut. Bandit itu memberikan anggukan konfirmasi. Ia masih mengingat dengan sangat jelas bahwa gadis dengan ciri fisik tersebut memang ikut terlahap api bersama penduduk lainnya. Tanpa membaca situasi psikologis lawan bicaranya, si bandit malah menambahkan komentar bernada sesal bahwa kematian perawan itu adalah kerugian material yang besar, sebab andai saja ia ditangkap hidup-hidup, mereka bisa meraup untung besar dengan menjualnya sebagai komoditas budak di pasar gelap. Belum sempat kalimat itu selesai meluncur dari mulutnya, Van langsung menghadiahi bandit tersebut rekonstruksi wajah gratis berupa hantaman bogem mentah berkekuatan penuh yang seketika menghancurkan struktur tengkorak wajahnya. Beralih ke lini masa berikutnya di kawasan dataran tinggi Dale, tampak sekelompok tawanan budak tengah digiring di bawah pengawasan ketat kawanan bandit baru. Salah satu pengawal berkomentar bahwa komoditas anak-anak yang mereka amankan kali ini terlihat sangat potensial. Namun rekannya mengeluh bahwa anak-anak tersebut terlalu memberontak dan sulit diatur. Bandit ketiga menyela pembicaraan, berargumen bahwa budak-budak muda yang memiliki temperamen tinggi justru bernilai jual selangit di pasaran,
sehingga operasional mereka tetap mendatangkan laba besar. Secara tidak terduga, atmosfer santai itu pecah oleh suara ketukan keras pada pintu gerbang markas utama mereka. Seorang penjaga yang mengintip lewat celah pintu mendadak dikejutkan oleh pemandangan kepala rekannya sendiri yang pucat tanpa binar kehidupan. Ia berteriak jengkel mempertanyakan alasan mengapa rekannya itu butuh waktu lama di luar. Akan tetapi, begitu palang pintu ditarik, potongan kepala itu langsung menggelinding jatuh ke tanah. Disusul sebuah hantaman kepalan tangan super cepat yang menghujam telak dada si penjaga gerbang, menewasikannya di tempat tanpa sempat memekik. Penjaga kedua yang berada di dekatnya mencoba melakukan retaliasi dengan mengayunkan gada pemukul ke arah Van. Sayangnya, Van dengan sangat mudah membaca pergerakan tersebut, memiringkan tubuhnya untuk menghindar, lalu mengirimkan serangan balik mematikan yang menghancurkan organ vital lawan hingga hancur total. Sembari mencengkeram jasad dan potongan kepala tadi, Van menyeretnya masuk ke area dalam markas, memamerkannya di hadapan kerumunan bandit lain yang langsung terperangah syok, sebelum akhirnya ia mengeluarkan maklumat tegas untuk dipertemukan dengan bos besar mereka. Ketika para pengawal mulai mengepung dan bersiap menerjangnya, sosok pemimpin tertinggi mereka akhirnya menampakkan batang hidungnya. Dialah Daigul, yang langsung mengeluarkan perintah keras agar seluruh anak buahnya menurunkan senjata dan mundur. Seorang anak buahnya sempat memprotes, merasa bahwa mereka memiliki cukup personel untuk melenyapkan si penyusup asing tersebut. Namun, Daigul memperingatkan dengan tegas bahwa tindakan gegabah hanya akan mengantarkan mereka pada kematian massal yang sia-sia, sebab pemuda yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang sorcerer yang terlahir dengan kepemilikan rune arts, sama persis seperti dirinya. Daigul kemudian melontarkan pertanyaan mengenai tendensi utama kedatangan Van ke markasnya. Tanpa berputar-putar, Van langsung menembakkan pertanyaan terkait keberadaan Kasorak, tentara bayaran yang berafiliasi dengan kerajaan Zoe. Interogasi singkat itu seketika memicu keterkejutan pada raut wajah Daigul, membuatnya balik melempar pertanyaan mengenai seberapa jauh informasi yang sebenarnya tengah diburu oleh Van. Kendati demikian, Van memberikan ultimatum dingin, menuntut Daigul untuk segera menunjuk koordinat Kasorak jika masih menginginkan seluruh anggota kelompoknya keluar dari ruangan ini dalam keadaan bernapas. Daigul menunjukkan gestur seolah-olah bersedia kooperatif. Namun, di tengah atmosfer negosiasi itu, ia mendadak melancarkan serangan kejutan dengan kecepatan tinggi, berniat melenyapkan eksistensi Van dalam satu kali tebasan. Hantaman itu sukses membuat raga Van terlempar ke belakang. Sembari memancarkan aura haus darah yang pekat, Daigul menuduh Van telah merekayasa janji manis untuk mengampuni mereka, dan bersumpah demi harga dirinya akan mengakhiri riwayat si pengacau tersebut pada hari itu juga. Detik berikutnya, anatomi tubuh Daigul mulai mengalami metamorfosis. Seluruh permukaan epidermis kulitnya mendadak dilapisi oleh ratusan bilah senjata tajam yang mencuat, sebuah manifestasi karena ia merupakan pengguna sejati dari rune of blade. Menyaksikan transformasi itu, Van hanya bisa membuang napas panjang, mengerti bahwa musuh di depannya tidak akan pernah menyerahkan informasi secara sukarela. Dengan daya ledak tinggi, ia melompat menerjang Daigul, menghujamkan tinju masif tepat ke arah ulu hati lawan, dilanjutkan dengan kombinasi pukulan bertubi-tubi yang konstan. Daigul melenguh kesakitan, mencoba melakukan serangan balasan, namun kelihayan pergerakan Van membuatnya mampu berkelit dari setiap tebasan laksana seorang gladiator profesional yang terlatih. Merasa posisinya semakin terdesak, Daigul memutar poros tubuhnya dengan kecepatan tinggi, mengubah dirinya menjadi pusaran badai silet yang mematikan sembari melepaskan hujan pedang ke segala penjuru arah. Daigul memekik bahwa ia akan menanggalkan seluruh batasan kekuatannya, memuntahkan setiap cadangan bilah tajam dari dalam pori-porinya untuk merobek tubuh Van. Anehnya, Van justru melangkah santai menembus amukan badai senjata tersebut tanpa menunjukkan tanda-tanda goyah sedikitpun. Fenomena mistis itu membuat lawannya terbelalak, bertanya-tanya apakah pemuda di depannya telah kehilangan reseptor rasa sakit pada tubuhnya. Van justru terkekeh meremehkan, berujar bahwa luka-luka di tubuhnya tak lebih dari sekadar goresan kosmetik belaka, sembari terus melangkah mendekati Daigul. Merasa terpojok, si bos bandit segera meramu teknik pemungkasnya. Menyatukan ratusan bilah pedang menjadi struktur tinju metal raksasa guna menyudahi duel tersebut. Namun, di mata Van, serangan masif itu dinilai terlalu lemah. Paling-paling hanya sanggup mengelupas lapisan kulit terluarnya saja. Sebab, jika dikomparasikan dengan neraka siksaan rasa sakit yang pernah ia rasakan di dimensi hampa, luka fisik ini terlampau superficial. Mengandalkan amarah yang terfokus pada tinjunya, Van melayangkan sebuah pukulan retaliasi,
memicu benturan dua manifestasi kekuatan rune arts yang saling beradu di titik sentral pertarungan yang tak terhindarkan. Sayangnya, kapasitas energi Daigul terbukti kalah kelas secara absolut. Raga Daigul terseret mundur akibat tekanan gelombang kejut yang dipicu oleh hantaman tinju Fan yang luar biasa destruktif. Bahkan, efek kerusakan dari benturan energi tersebut terus merembet, menghancurkan topografi wilayah sekitar pertarungan. Tubuh Daigul akhirnya terlempar sangat jauh hingga lenyap dari pandangan di ujung cakrawala. Satu target eliminasi telah berhasil ia tuntaskan. Fan kemudian membalikkan badannya, menatap sisa-sisa bandit rendahan yang tersisa sembari mendeklarasikan bahwa ia akan melanjutkan proses interogasi dari titik terakhir sebelum gangguan tadi. Ketika sang surya mulai mendekati garis ufuk barat, Fan telah berhasil menumpas hampir seluruh anggota kelompok tersebut tanpa sisa, dan bandit terakhir yang berhasil bertahan hidup dalam kondisi sekarat akhirnya menyerahkan informasi berharga bahwa Kasorak saat ini tengah berada di bawah yurisdiksi kerajaan Nordia. Dengan sekujur tubuh yang bersimbah darah, si bandit meratap memohon belas kasihan, menagih janji pengampunan yang sempat diucapkan Fan sebelumnya. Namun, Fan menyahut dengan dingin bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengeluarkan traktat janji apapun. Bandit itu murka. Namun Fan segera menimpali bahwa ucapan sebelumnya hanyalah sebuah candaan, memicu si bandit untuk ikut tertawa getir bersamanya. Akan tetapi, sebelum kesadaran bandit itu kembali ke realitas, sebuah sentuhan pukulan ringan dari Fan sudah lebih dari cukup untuk memutuskan urat nadinya, mengakhiri hidupnya seketika. Fan menegaskan pada kesunyian bahwa konsep untuk membiarkan satu musuh pun tetap bernapas adalah sebuah lelucon yang konyol. Seluruh faksi lawan wajib merasakan kehancuran total. Memasuki keheningan malam, Fan sempat merenungkan opsi untuk langsung melakukan invasi sepihak ke ibu kota kerajaan Zoe. Namun, karena ia menganggap testimoni dari kroco bandit tersebut tidak memiliki validitas 100%, maka opsi paling logis adalah memburu Kasorak secara langsung demi memverifikasi instingnya. Fan menatap karya visual yang baru saja ia buat, sebuah struktur totem makaber yang disusun dari tumpukan mayat para bandit, lalu berbisik di dalam benaknya kepada mendiang paman, bibi, serta Linda agar sudi menerima persembahan darah perdana ini sebagai bentuk pembalasan dendam. Setelah deklarasi batin itu selesai, ia melemparkan obor menyala ke arah struktur tersebut, membakar tumpukan mayat layaknya ritual kaum barbar, sebelum akhirnya membalikkan badan dan melangkah pergi dengan komitmen penuh menuju wilayah kerajaan Nordia sebagai destinasi pertamanya. Melalui perjalanan selama beberapa hari, Fan akhirnya berhasil menginjakan kakinya di teritorial kerajaan Nordia. Tepat di koridor jalan utama asosiasi guild, ia dengan santai menghujamkan tinjunya ke wajah seorang pria lokal, sebuah aksi brutal yang ia eksekusi seolah-olah itu adalah agenda senam pagi yang lazim. Pria yang menjadi korban salah sasaran itu langsung tersungkur berlutut, dengan suara terbata-bata menyebutkan bahwa figur otoritas informasi yang tengah diburu oleh Fan bernama Anna Dalton. Fan menyindir dengan nada sarkas bahwa semestinya konfirmasi itu diucapkan sejak awal agar wajahnya tidak perlu mencium kepalan tangannya. Setelahnya, ia mengucapkan terima kasih atas data tersebut sembari melangkah pergi, meninggalkan korbannya yang merintih di koridor belakang. Di dalam benaknya, Fan menanamkan urgensi untuk sesegera mungkin melacak keberadaan Anna Dalton, mengingat ia tidak memiliki kemewahan waktu untuk disia-siakan. Tragedi satu hari sebelumnya telah menjadi bukti empiris bahwa fluktuasi energinya bisa meledak secara anarki tanpa kendali, sebuah anomali yang sempat membuatnya mengerang kesakitan luar biasa akibat hampir kehilangan kendali atas stabilitas jiwanya sendiri. Otoritas daya magisnya mulai mendorong kesadarannya mendekati jurang kegilaan psikologis. Fenomena erosi mental semacam ini anehnya sama sekali tidak pernah termaterialisasi sewaktu ia terisolasi di dalam dimensi hampa. Namun, hukum alam dunia menjelaskan bahwa pasokan energi mana sejatinya dikonstruksi dari partikel-partikel misterius tak kasat mata yang tersebar secara merata di seluruh kosmos semesta. Ras manusia mampu mengasimilasi partikel mana ini ke dalam jaringan tubuh mereka, dan dari proses asimilasi itulah mereka sanggup memanifestasikan kapasitas rune arts, sebuah faksi individu yang oleh peradaban dunia dilabeli dengan sebutan sorcerer. Dengan redaksi lain, siapapun yang diberkati kemampuan untuk menampung dan meregulasi energi mana di dalam wadah biologisnya disebut sebagai sorcerer. Namun, apabila sirkulasi energi mana tersebut bergejolak liar tanpa adanya sistem regulasi yang mumpuni, struktur organ tubuh si pemilik berisiko tinggi untuk mengalami detonasi atau meledak dari dalam. Atas dasar urgensi medis itulah, Fan wajib segera memasang segel penahan pada energinya yang fluktuatif sebelum situasi internalnya memburuk ke tahap fatal.
Mengerahkan seluruh sisa fokus dan keteguhan batinnya, ia membuang surplus energi mana yang bergejolak tersebut lewat satu letupan emisi masif ke udara, hingga perlahan-lahan tekanan magis di dalam tubuhnya mulai mengalami deeskalasi. Dengan napas yang memburu dan dada kembang kempis, Van bersusah payah menegakkan kembali postur tubuhnya sembari mengumpat bahwa ia baru saja nyaris tewas dengan cara yang konyol. Konsekuensi dari pemasangan segel darurat itu membuat mayoritas kapasitas tempurnya terkunci, menyisakan sekelumit kecil pasokan energi mana yang bisa ia daya gunakan. Akan tetapi, jika ia tetap memaksakan diri menggunakan energi tersebut secara ugal-ugalan di masa depan, efek destruktifnya tidak akan lagi bermanifestasi sekadar pada helai rambut yang gosong. Oleh sebab itu, membedah kausa utama di balik anomali amukan energi ini memegang hierarki prioritas yang jauh lebih tinggi ketimbang urusan lainnya. Di tengah momen lamunan mendalamnya di jalanan, Van tanpa sengaja menubruk fisik seseorang. Figur tersebut adalah seorang pria berpostur masif dengan jaringan otot kekar layaknya sesosok raksasa. Mengasumsikan bahwa pria besar tersebut memiliki gangguan pendengaran karena tidak merespons langkahnya, Van membentaknya untuk segera menyingkir dari jalur jalannya. Namun, si manusia raksasa itu justru memberikan peringatan balik dengan nada rendah, menginformasikan bahwa area tersebut sedang disterilkan karena Nona Anna tengah menggunakannya, sehingga ia menyarankan Van untuk angkat kaki dari tempat itu secepatnya. Van mendongak, menatap struktur wajah si raksasa dari sudut bawah sebelum akhirnya menyahut bahwa informasi itu semestinya dibuka sejak awal pembicaraan, lantaran figur Nona Anna itulah yang menjadi target perburuannya saat ini. Tanpa membuang tempo untuk berdialog, Van langsung mengirimkan satu hantaman pukulan telak yang seketika meruntuhkan keseimbangan raga pria kekar tersebut hingga terhempas bebas ke permukaan tanah. Van kemudian melontarkan kalimat permohonan maaf formal sembari menginstruksikan si raksasa untuk menikmati waktu istirahatnya dengan baik, sebelum akhirnya ia melanjutkan langkah kakinya memasuki area dalam gedung. Di koridor interior, 3 orang pria dengan atribut jubah putih menghadang jalannya, melayangkan tuntutan intimidasi mengenai identitas asli Van. Bahkan, ketiga penjaga tersebut langsung mengeluarkan maklumat pengusiran paksa detik itu juga. Bukannya mundur, Van justru membalikan tensi dengan menuntut pasokan informasi mengenai keberadaan tentara bayaran Kasorak. Sebagai respons atas tuntutan tersebut, sebuah resonansi suara bariton milik seorang wanita terdengar menggema dari dalam ruangan, memperingatkan bahwa Van telah melangkah ke perimeter yang salah jika berani melontarkan nama Kasorak secara serampangan di tempat ini. Van tetap bersikeras pada pendiriannya bahwa wanita di balik suara itu wajib membeberkan seluruh dokumen detail terkait Kasorak. Namun respons yang ia terima hanyalah tawarannya yang mengejek nyali besarnya. Wanita misterius itu kemudian menjatuhkan perintah eksekusi kepada jajaran anak buahnya untuk merobek struktur mulut Van dan mengamankan kepalanya sebagai trofi kemenangan. Perlu diketahui bahwa Anna Dalton memegang reputasi absolut sebagai maklar sekaligus bandar informasi nomor 1 di seluruh ekosistem pasar gelap wilayah kerajaan Nordia. Detik berikutnya, tubuh ketiga pria berjubah putih itu mendadak memancarkan pendaran cahaya magis, sebelum akhirnya bermetamorfosis menjadi entitas manusia serigala, lican, dengan jumlah organ mata yang jauh melebihi batas normal kebutuhan makhluk hidup. Kawanan monster itu langsung melesat menyerbu posisi Van. Namun, pemuda itu tetap menjaga ketenangan penampilannya sembari bergumam bahwa dirinya sebenarnya sangat menghindari opsi penggunaan opsi destruktif hanya demi mengamankan sebaris jawaban verbal. Tepat ketika salah satu manusia serigala berada di jarak jangkunya, Van melesat dengan kecepatan superior dan menumbangkan makhluk itu dalam satu gerakan mudah, sembari merutuk jengkel mengapa orang-orang di dunia ini selalu saja memilih jalan yang rumit untuk menyelesaikan masalah. Tepat pada momentum tersebut, sebaris serangan susulan dari arah diagonal mengincar posisinya. Namun, Van dengan refleks yang sangat matang berhasil berkelit, membuat manuver terkaman musuhnya berujung tragis menghantam struktur dinding hingga retak. Menggunakan kelenturan fisiknya yang impresif, ia berputar di udara dan melakukan gerakan salto ke belakang guna merestorasi jarak aman, sebelum akhirnya kembali memasang kuda-kuda bertahan yang solid. Sementara itu, 2 monster serigala yang tersisa hanya bisa mematung linglung, kesulitan membaca tingkat kelincahan motorik yang dipertontonkan oleh lawan mereka. Secara eksplosif, Van kembali melesat ke sektor depan dan melepaskan satu pukulan berdaya hancur masif. Seketika itu juga, penetrasi serangan tersebut menembus pertahanan biologis para manusia serigala, menyisakan efek hancur yang merembet hingga menjebol struktur dinding bata di sektor belakang mereka. Pasca pembantaian kilat tersebut, Van sedikit mengendurkan ketegangan otot tubuhnya,
lalu melayangkan pertanyaan kepada Anna, apakah wanita itu sudah memiliki kesiapan mental untuk membuka sesi dialog secara damai sekarang. Anna Dalton melangkah keluar, mengakui secara terbuka bahwa dirinya cukup terhibur menyaksikan fakta empiris di depan matanya bahwa pemuda asing di hadapannya ternyata merupakan bagian dari kaum sorcerer. Kendati demikian, ia menginformasikan bahwa Kasorak sudah lama menanggalkan posisinya dari wilayah tersebut. Van mengejar dengan pertanyaan mengenai koordinat kemana sang tentara bayaran itu mengalihkan langkahnya. Namun, Anna menyahut dengan nada bisnis yang kentara bahwa dalam regulasi agensinya, tidak ada satupun baris informasi pribadi yang akan diserahkan tanpa adanya kompensasi finansial yang sepadan. Van langsung menantang dengan menuntut Anna menyebutkan nominal tarif yang ia tetapkan untuk dokumen tersebut, sebuah respons yang sukses memicu keterkejutan nyata pada diri Anna, mengingat pemuda di depannya baru saja mengeliminasi jajaran pengawal pribadinya tanpa penyesalan. Van menegaskan dengan intonasi datar bahwa dirinya sama sekali bukan tipe sosiopat atau pembunuh berdarah dingin. Seluruh aksinya dari awal murni merupakan bentuk pembelaan diri yang sah. Oleh karena itu, ia tidak keberatan untuk mengikuti regulasi pasar dengan membayar informasi tersebut secara legal. Dengan sikap tenang yang elegan, Anna menjatuhkan nominal tarif bahwa untuk membuka berkas data personal milik Kasorak, biaya administrasi yang mesti disiapkan adalah sebesar 10.000 koin emas. Angka fantastis tersebut seketika membuat Van terperangah, menganggap tarif tersebut terlampau eksorbitan dan tidak masuk akal. Van sama sekali tidak memprediksi bahwa valuasi sebuah informasi bisa menyentuh angka selangit itu, namun Anna meluruskan filosofi bisnisnya bahwa agensinya tidak mengoperasikan yayasan amal yang membagikan rahasia secara cuma-cuma. Menghadapi jalan buntu finansial tersebut, Van membalikan tubuhnya menuju pintu keluar, sembari menginstruksikan Anna untuk menunggu dengan sabar. Sebuah kalimat penutup yang sukses memantik rasa penasaran sang maklar pasar gelap mengenai opsi ilegal apa yang akan ditempuh pemuda itu demi mengumpulkan pundi-pundi emas tersebut. Anna lantas mengulik motivasi di balik ketatnya pengejaran Van terhadap prajurit sewaan tersebut, hingga secara intuitif ia menebak bahwa sang serdadu merupakan dalang di balik runtuhnya garis keturunan keluarga Van. Mendengar spekulasi tajam itu, Van menembakkan peringatan dingin agar Anna berhenti mengurusi domain pribadinya, andai tidak ingin melihat paras jelitanya terbelah menjadi dua bagian. Kendati demikian, intimidasi verbal tersebut sama sekali gagal menggetarkan mentalitas Anna. Wanita itu justru mempertahankan senyuman tipisnya sembari melayangkan gurauan bahwa intonasi bicara Van terdengar terlampau intimidatif bagi pendengarannya. Selepas konfrontasi visual itu, Van mengayunkan langkahnya menuju biro pendaftaran tentara bayaran guna merampungkan prosedur registrasinya di markas Guild. Sang petugas administratif memaparkan regulasi internal bahwa kendati durasi penuntasan misinya kelak bisa berjalan kilat, kelompok petarung veteran tetap memegang hak prerogatif untuk mengamankan penugasan lebih awal. Sistem kuota tersebut memaksa Van mengantre dalam durasi yang cukup menjemukan sebelum namanya dipanggil. Sembari mendekap kedua tangannya di dada, Van membatin bahwa birokrasi ini akan menguras waktu jauh lebih masif dari kalkulasi awalnya, dan benaknya mulai berputar mencari alternatif instan untuk meraup pundi-pundi finansial. Pada detik-detik penuh kejenuhan itu, ia bahkan sempat menimbang opsi radikal untuk menodong Anna agar menyerahkan berkas informasi tersebut secara paksa. Namun, rasionalitasnya segera membantah. Ia mafhum bahwa sang maklar bukanlah figur yang mudah ditundukkan, dan memupuk musuh baru yang tak perlu merupakan tindakan yang kontraproduktif. Memori Van kemudian memutar kembali petuah lama mendiang bibinya, yang senantiasa mendoktrin dirinya untuk memeras keringat lewat jalur yang legal demi sekeping koin. Aliran kontemplasi itu mendadak terputus ketika seorang klien wanita melangkah tergesa mendekati meja resepsionis, menuntut pengadaan personel tentara sewaan dari kasta pemula. Interupsi tersebut sontak memaku atensi Van, bersamaan dengan gestur sang resepsionis yang menunjuk ke arah posisinya sembari menginformasikan bahwa pemuda tersebut merupakan pendaftar paling anyar. Pasca pertukaran kalimat pembuka, sang wanita menyingkap tudung jubahnya, mulai menguraikan substansi permintaannya secara mendetail. Memperkenalkan diri sebagai Leonard, wanita itu tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa Van wajib bertanggung jawab penuh atas keselamatan dirinya sepanjang satu malam ke depan. Pernyataan ambigu itu seketika memicu misinterpretasi yang mengejutkan bagi Van maupun sang resepsionis. Van spontan membalikan badannya untuk angkat kaki, sementara sang petugas administrasi langsung melayangkan teguran keras bahwa instansi Guild tidak memfasilitasi transaksi asusila semacam itu. Sadar akan kekeliruan tanggapan mereka,
Leonard bergegas meluruskan redaksinya bahwa urgensi utamanya adalah merekrut seorang garda pengawal. Namun, Van tetap melanjutkan langkah kakinya secara konstan, mengabaikan kepanikan sang wanita seolah-olah eksistensinya tidak memiliki nilai esensial. Kondisi itu memicu kepanikan moral pada diri Leonard, membuatnya berteriak histeris sembari mengemis agar pemuda itu sudi meluangkan waktu sejenak guna menyimak penjelasannya. Tepat pada momentum krusial tersebut, sesosok pria berpostur masif melangkah anggun menghampiri posisi Leonard, menyodorkan dirinya untuk mengambil alih kontrak kerja sembari menanyakan nominal upah yang dijanjikan. Begitu sang wanita membisikkan angka 10.000 koin emas, pergerakan kaki Van seketika terkunci di tempat, terhipnotis oleh kuantitas valuasi yang luar biasa fantastis tersebut. Leonard melanjutkan penjelasannya bahwa anggaran miliknya sejatinya tidak akan mampu mengompensasi jasa tentara bayaran bereputasi tinggi layaknya pria raksasa di depannya. Namun, si petarung kekar itu justru terus merongrong ego Leonard agar mengevaluasi keputusannya. Dengan nada angkuh yang kental, pria itu sesumbar bahwa kapasitas bertarungnya jauh melampaui kemampuan anak ingusan tanpa jam terbang seperti Van. Seiring berakhirnya kalimat sombong itu, ia mencengkeram lengan Leonard secara sepihak, memicu pekikan histeris dari sang wanita yang menuntut pelepasan fisiknya. Reaksi penolakan tersebut justru menyulut amarah si pria masif. Ia menggeram kasar bahwa semestinya Leonard menaruh rasa syukur mendalam lantaran figur skotor dirinya masih sudi mengulurkan bantuan proteksi. Belum sempat pria itu mengeksekusi langkah lanjutan, sosok Van tahu-tahu telah mematerialisasikan dirinya tepat di sektor samping, mengeluarkan instruksi bermakna dingin untuk segera melepaskan cengkeraman tangannya. Pria berkepala plontos itu menatap bingung, dan dengan sorot mata yang mengeluarkan hawa membunuh. Van mengulangi maklumatnya sembari menjatuhkan sanksi verbal agar si pria segera menyingkirkan jemari dekilnya dari tubuh aset finansial berharganya, andai tidak ingin menyaksikan struktur wajahnya dihancurkan hingga ke tahap di mana ibu kandungnya sendiri pun mustahil mengenali rupa anaknya. Sementara itu, jauh di dalam lebatnya vegetasi hutan, sebuah pemukiman rural tengah menjadi bulan-bulanan pembantaian oleh komplotan penyamun. Barisan kroco bandit melayangkan laporan berkala kepada panglima mereka, Merkel, memaparkan fakta lapangan bahwa gubuk-gubuk para petani tidak menyimpan komoditas berharga, sehingga mereka mengusulkan opsi mutilasi organ internal penduduk desa guna menjaga neraca keuntungan operasional tetap surplus. Merkel menanggapi bahwa anak buahnya dibebaskan mengeksekusi tindakan apapun, namun ia mengejar progres mengenai objektif primer mereka, yakni penculikan terhadap putri dari trah keluarga Lon. Salah satu letnannya memberikan konfirmasi bahwa target telah terkunci, memicu Merkel untuk memerintahkan mobilisasi 3 personel tempur terbaiknya pada esok hari. Merkel kemudian mengarahkan telunjuknya ke arah seonggok jasad yang tergeletak di depannya, menginstruksikan anak buahnya untuk menggantung tubuh tak bernyawa tersebut sebelum mereka melangsungkan ekspedisi. Sang bawahan mengangguk patuh, berjanji akan segera mengorganisasi personel eksekutor. Namun, sebelum kalimat itu tuntas, Merkel mengaktifkan sihirnya, mengangkat raga sang pengikut ke udara tanpa sentuhan fisik. Letnan yang kebingungan itu memekik panik, mempertanyakan delik kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga menerima sanksi tersebut. Merkel menyahut dengan intonasi datar bahwa sang bawahan tidak melakukan kelalaian apapun. Dirinya semata-mata merasa tidak puas secara estetika jika hanya memajang satu ornamen mayat saja. Dengan ekspresi sadis yang mengerikan, ia mendeklarasikan intensinya untuk membedah anatomi tubuh anak buahnya itu hidup-hidup dengan metode serupa, lalu menggantung raganya tepat di sebelah jasad sebelumnya demi menciptakan satu paket display kematian yang simetris sempurna. Berpindah latar ke dalam ruang interior gedung guild, tampak Van tengah mengonsumsi hidangan daging di atas mejanya dengan lahap. Sebaliknya, Leonard yang kini memegang status sebagai bos barunya hanya bisa terduduk kaku dalam keheningan, dengan air muka penuh kecemasan sebelum akhirnya menghantamkan kepalan tangannya ke permukaan meja kayu. Van menyela aktivitas makannya, menanyakan apakah cita rasa kuliner tersebut tidak sesuai dengan standar seleranya. Wanita itu justru meledak dalam amarah, berteriak bahwa sajian di hadapan mereka bahkan terlampau rendah untuk dikategorikan sebagai makanan. Dengan gurat wajah yang memancarkan ketidaknyamanan absolut, ia juga menuntut Van untuk menghentikan tindakan amoralnya yang menduduki tubuh tentara bayaran korban kekalahannya terdengar sebagai substitusi kursi manusia. Namun, Van dengan intonasi santai justru melayangkan pertanyaan balik, menanyakan apakah Leonard mengindikasikan keinginan untuk beralih duduk di atas pangkuan pria malang tersebut. Mengeluarkan ekspresi jijik yang pekat, wanita itu menjeritkan penolakan mutlak,
Memicu desah kecewa dari Van sebelum akhirnya ia menendang raga pria di bawahnya dan memperingatkannya agar onggokan sampah bernapas itu tidak sekali-kali berani menyentuh fisik majikan emasnya yang berharga. Leonard berdiri di sisinya sembari berteriak panik, mendesak Van untuk menyudahi aksinya sebelum si korban benar-benar kehilangan nyawa. Pria yang babak belur itu bergegas melontarkan kalimat permohonan maaf, namun di dalam relung sanubarinya, Leonard menyimpan rasa lega sekaligus takjub mengetahui bahwa petarung amatir yang ia sewa ternyata memiliki kapasitas destruktif yang masif, sangat selaras dengan kriteria proteksi ekstrim yang ia perlukan. Van semata-mata menimpali dengan kelakar ringan bahwa sangat disayangkan kursi biologis tadi sejatinya memiliki tingkat kenyamanan yang mumpuni. Sejurus kemudian, ia mengarahkan poros pembicaraan kembali ke ranah taktis, menginterogasi seberapa jauh rute perjalanan yang telah disusun oleh Leonard semenjak ia mengamankan kontrak jasanya sebagai garda depan. Leonard memaparkan bahwa misi utamanya hanyalah membutuhkan pengawalan konstan hingga mereka menyentuh batas teritorial eksternal kerajaan Wana, sebuah rute yang mengharuskan mereka membelah jalur vegetasi hutan belantara. Van menaruh kecurigaan logis, mempertanyakan motif mengapa seorang warga sipil bersedia menggelontorkan dana sebesar 10.000 koin emas untuk rute tersebut, mendeteksi adanya anomali masif di balik skenario ini. Van melayangkan spekulasi bahwa Leonard kemungkinan besar berstatus sebagai buronan politik atau barangkali putri pewaris dari dinasti oligarki yang memiliki pengaruh masif. Kendati demikian, Leonard menepis dugaan tersebut dengan berdalih bahwa dirinya hanyalah seorang putri dari saudagar kaya raya yang terbiasa memanjakan dirinya dengan limpahan likuiditas finansial. Van mempertahankan skeptisismenya atas narasi tersebut, sementara Leonard menimpali bahwa Van selalu memiliki opsi terbuka untuk membatalkan kontrak jika merasa latar belakangnya terlampau mencurigakan. Van kemudian menyahut dengan retorika sarkastis, menyatakan bahwa mustahil bagi dirinya untuk memelihara rasa curiga terhadap figur majikan yang memiliki temperamen emosional yang mudah meledak seperti Leonard. Pemuda itu menanyakan jadwal peluncuran operasi mereka, yang langsung dijawab oleh Leonard dengan prinsip, semakin kilat semakin menguntungkan. Atas dasar konfirmasi tersebut, Van merekomendasikan mobilisasi instan detik itu juga, enggan mendiskount waktu berharga milik sang penyokong finansialnya. Memasuki keesokan harinya, kedua figur tersebut telah memulai perlintasan taktis membelah topografi pegunungan yang terjal. Leonard mengalkulasi bahwa progres perjalanan mereka telah menyentuh estimasi paruh jalan, memicu keraguan di dalam benaknya apakah keputusan menyewa garda pengawal merupakan tindakan yang mubazir. Sebab, sejauh mata memandang, koridor perjalanan yang mereka lalui terkesan begitu sunyi dan steril dari gangguan. Namun, atmosfer damai itu mendadak menguap saat Van melayangkan gestur tangan taktis, menginstruksikan Leonard untuk menghentikan pergerakan dan mematikan suara. Begitu Leonard menuntut penjelasan atas anomali tersebut, Van menjabarkan bahwa radar instingnya menangkap adanya fluktuasi emisi mana asing dari entitas penyihir lain, sembari menajamkan pendengarannya guna mengunci koordinat langkah kaki komplotan bandit yang tengah mengonvergensikan posisi. Van mengidentifikasi bahwa terdapat minimal 4 personel musuh yang bergerak mendekat, dengan satu figur diantaranya memancarkan level ancaman berskala tinggi. Detik berikutnya, Merkel memunculkan fisiknya dari balik bayangan sembari berteriak sinis bahwa aktivitas menguping merupakan tabiat moral yang buruk, disusul peluncuran semburan energi magis yang masif ke arah posisi Van. Dengan refleks motorik yang luar biasa matang, Van berhasil melesat menghindari terjangan gelombang mana destruktif tersebut. Sementara itu, Merkel langsung mengidentifikasi wajah Leonard sebagai komoditas target utamanya, menjatuhkan perintah absolut kepada barisan anak buahnya untuk meringkus sang perawan dalam kondisi bernapas. Leonard mematung dengan tubuh gemetar menyaksikan level kerusakan topografi yang dipicu oleh serangan pembuka tadi. Di sisi lain, Van langsung menganalisis bahwa serangan magis sebelumnya barulah sebatas tembakan peringatan, dan gelombang ofensif yang jauh lebih mematikan akan segera termaterialisasi. Insting Van menangkap pergerakan taktis para bandit dari sektor kanan tepat pada momen ia memutar poros tubuhnya. Duel berdarah pun resmi pecah. Van membendung setiap terjangan senjata tajam musuh murni mengandalkan ketahanan fisik kepalan tinjunya. Secara tak terduga, salah satu penyamun memanifestasikan dirinya dari area blank spot belakang, merayap maju dengan intensi menculik fisik Leonard. Namun, Van dengan sigap menepis hunjaman belati tersebut, dilanjutkan dengan eksekusi tendangan penetrasi keras yang mementalkan raga si bandit belakang hingga terkapar. Sebelum akhirnya ia meliukan tubuhnya guna berkelit dari ofensif dua penyamun di sektor depan, menyambar jubah Leonard, dan melakukan lompatan taktis ke area belakang.
Jaringan luka gores di tubuhnya mulai mengalami regenerasi sel secara mandiri dengan kecepatan tinggi, bersamaan dengan instruksi tegas Van agar Leonard konstan memposisikan diri di balik punggungnya tanpa memedulikan dinamika apapun yang akan terjadi. Gadis itu memberikan anggukan patuh tanpa berani memproduksi vokal. Van kemudian mengarahkan atensinya pada kawanan penyamun, menanyakan identitas kelompok mereka, bahkan sempat melontarkan ejekan apakah eksistensi mereka tak lebih dari sekadar kerumunan bandit NPC rendahan. Namun, para penyamun itu justru membalas dengan tuntutan agar Van segera menyerahkan hak asuh Leonard dan angkat kaki dari area tersebut jika masih menghendaki jasadnya utuh. Mendengar maklumat itu, Van dengan ketenangan absolut menyahut bahwa dirinya hanya akan mengosongkan area jika kawanan tersebut bersedia mengompensasi kerugiannya dengan membayar upah sebesar 10.000 koin emas. Detik berikutnya, konfrontasi fisik kembali meledak. Van meladeni agresivitas ofensif mereka menggunakan kombinasi tinju mentah. Baku hantam berjalan intens dengan dinamika jual beli serangan yang masif, namun Van terbukti sukses menetralisasi setiap pergerakan lawan. Dinamika tersebut memicu miskalkulasi pada benak kawanan bandit. Mereka mulai berasumsi bahwa pemuda di hadapan mereka hanyalah seorang petarung jalanan yang sok pahlawan, bukannya seorang pemilik rune arts autentik seperti dugaan awal mereka. Namun, Van akhirnya membuka kartu asnya, mendeklarasikan bahwa aksi defensifnya dari awal hanyalah sebatas sandiwara menahan diri, dan menegaskan bahwa ia tidak lagi memiliki urgensi untuk mempertahankan performa teatrikal tersebut. Pasca melontarkan maklumat verbal yang melabeli mereka sebagai sekumpulan manusia dungu, Van menyelinap masuk menembus celah pertahanan lini dalam mereka, melepaskan kombinasi runtunan pukulan bertubi-tubi dengan kecepatan ekstrim. Rentetan serangan itu ditutup dengan satu hunjaman tinju destruktif yang memicu detonasi ledakan energi magis yang pekat. Begitu kepulan debu pembantaian mulai terurai oleh angin, pandangan mata hanya disuguhi oleh keberadaan dua pasang alas kaki kosong di titik di mana para bandit tadi sempat berdiri. Van melayangkan ejekan bahwa mereka tak lebih dari sekadar rombongan badut yang tidak memiliki nilai guna. Di sisi lain, Leonard hanya bisa terperangah keheranan, menyaksikan bagaimana seorang pemuda yang secara visual memiliki usia biologis lebih muda dari dirinya mampu memamerkan kedikdayaan tempur yang begitu masif. Andai saja sang ayah mengamati secara langsung teatrikal pembantaian ini, figur oportunis itu dipastikan akan dibuat membeku dalam balutan rasa kagum yang mendalam. Namun secara mendadak, resonansi suara Merkel kembali menginterupsi dari balik kegelapan vegetasi, memaparkan landasan teori bahwa sesama pemilik rune arts pada umumnya memiliki sensitivitas alami untuk saling mendeteksi kuantitas mana, dan intensitas partikel mana yang dipancarkan merupakan indikator absolut yang menunjukkan level kekuatan real dari seorang sorcerer. Van dengan intonasi jenaka menanggapi petuah tersebut, menyindir bahwa ia sempat berasumsi makhluk menyeramkan itu telah melarikan diri lantaran durasi diamnya yang terlampau lama. Merkel lantas mengekspresikan rasa herannya mengenai bagaimana mungkin sesosok bocah ingusan mampu memelihara kapasitas energi mana yang sanggup mengimbangi atau bahkan menyaingi ortodoksi kekuatannya sendiri. Kendati Van terlahir dengan anugerah genetika yang impresif tersebut, Merkel menegaskan komitmennya untuk tetap membedah anatomi tubuh pemuda itu terlebih dahulu, sebab individu dengan bakat magis superior dipastikan menyimpan kualitas organ internal yang teramat prima di pasar gelap. Eksistensi Merkel pun terkupas. Ia merupakan seorang pakar anatomi psikopat yang mengendalikan jaringan kriminal lintas wilayah, aktor intelektual di balik sindikat perdagangan manusia, pencurian organ, serta konspirasi kriminal makaber lainnya yang bisa dibayangkan oleh nalar manusia. Sang monster menjatuhkan tawaran kesepakatan agar Van menyerahkan hak retensi atas Leonard, dengan kompensasi sebuah janji bahwa ia akan mengeksekusi proses pembedahan pada raga Van tanpa menyertakan stimulasi rasa sakit. Layaknya perlakuan seorang gentleman terhormat. Sayangnya, Van menghempaskan tawaran kompromi tersebut tanpa menaruh keraguan barang sedetik pun. Penolakan instan itu menyulut amarah Merkel, memicunya untuk kembali memuntahkan semburan energi magis berdaya hancur tinggi dari telapak tangannya. Anehnya, Van justru memilih untuk mematung di tempatnya, sembari menoleh untuk menanyai Leonard apakah gadis itu telah memanipulasi fakta terkait status sosialnya yang mengaku sebagai putri pedagang konvensional. Sebelum lembaran jawaban sempat diproduksi oleh bibir Leonard, Van secara eksplosif menyambar fisik sang wanita dari arah belakang dan mendorong raganya ke sektor depan, memposisikan tubuh Leonard tepat di jalur lintasan semburan energi magis milik Merkel seolah-olah menjadikannya sebuah perisai hidup. Menghadapi pengkhianatan taktis tersebut, Leonard hanya sanggup memekik histeris dengan ekspresi wajah cantiknya yang berantakan, mengutuk Van sebagai manusia tidak tahu diri.
Bahkan Merkel sendiri dibuat terperangah syok, gagal mengalkulasi logika waras apa yang sebenarnya tengah berputar di dalam tempurung kepala Van. Namun, trajektori semburan cahaya destruktif milik Merkel telah terlanjur meluncur tanpa opsi pembatalan. Pasca meredanya efek detonasi dari ledakan magis tersebut, Leonard mendadak terdiam kaku, merapalkan nama ibunya dalam batin sembari bersusah payah mencerna kegilaan situasional yang baru saja menyapu fisiknya. Baik Merkel maupun Leonard serentak meledakkan kemarahan mereka, berteriak lantang mempertanyakan apakah sirkulasi kewarasan di otak Van telah mengalami kerusakan total. Merkel menuntut klarifikasi apakah status Van benar-benar bertindak sebagai garda pengawal sang gadis, sementara Leonard sendiri tenggelam dalam pusaran kebingungan mental atas motif sang pelindung. Di seberang ketegangan itu, fokus Van sempat terdistraksi sesaat oleh sebuah analisis taktis. Ia mendeteksi bahwa Merkel memiliki kapasitas mekanik untuk membelokkan arah trajektori serangannya dalam hitungan sekian milidetik, sebuah pembuktian empiris bahwa makhluk psikopat di depannya merupakan seorang sorcerer berkualifikasi tinggi. Van segera menarik konklusi mutlak bahwa prioritas operasi sang monster semata-mata hanyalah mengamankan Leonard dalam kondisi bernapas, sebuah batasan operasional yang menurut pandangan Van sangat menggelikan, lantaran dirinya sama sekali tidak akan membuka celah bagi skenario penculikan itu untuk menjadi kenyataan. Van melayangkan maklumat kepada Leonard bahwa dirinya bersedia mengabaikan kebohongan kecil terkait latar belakang identitasnya untuk momentum kali ini. Sebaliknya, Leonard terus menumpahkan sisa-sisa amarahnya akibat dari tindakan ekstrim Van yang nyaris saja merenggut eksistensi nyawanya secara konyol. Dengan gestur santai tanpa beban, Van mendaratkan telapak tangannya di atas pundak Leonard, sembari membisikkan instruksi bahwa dirinya akan melemparkan raga sang wanita layaknya sebutir bola dalam pertandingan baseball. Rencana gila tersebut sontak memicu histeria ketakutan yang masif pada diri Leonard. Van bergegas menenangkan kondisi psikologis sang majikan agar merilekskan otot tubuhnya, menjamin bahwa ajal tidak akan menjemputnya hari ini, sebelum akhirnya ia mencengkeram kain jubah wanita itu dan mulai memacu kecepatan kakinya guna membangun momentum kinetik yang presisi. Hanya dalam satu kedipan mata, Van meluncurkan raga Leonard tinggi ke udara, mengeksekusi lemparan horizontal laksana seorang atlet pelempar profesional. Di sudut lain, Merkel melayangkan teriakan murka, menuntut klarifikasi ke koordinat mana Van berniat mengamankan posisi sang gadis. Merkel melesat ofensif dengan akselerasi penuh. Namun kalkulasi pergerakan Van terbukti telah berada satu langkah di depan trajektorinya. Van bermanuver dengan kelincahan motorik yang sangat superior, menyergap pergelangan kaki sang monster di udara sembari memusatkan akumulasi energi magis pada kepalan tinjunya yang lain, bersiap melepaskan runtunan ofensif berikutnya. Van menghujamkan pukulan telak tepat mendarat di struktur wajah sang monster tanpa meleset sepeser pun, seraya konstan meliukan tubuhnya demi menghindari serangan balasan, sebelum akhirnya mengunci rangkaian koreografi tempurnya lewat satu hantaman pukulan eksplosif yang melesak langsung ke dalam rongga perut Merkel. Pucuk pimpinan sindikat kriminal itu sempat terdorong mundur beberapa langkah akibat dari penetrasi serangan tersebut, namun ia mendadak melepaskan tawarnya yang ganjil, sebuah respons yang seketika memantik sinyal bahwa ada anomali yang salah di indera perasa Van. Pemuda itu menyadari dengan cepat bahwa kendati seluruh kombinasinya mendarat di titik vital, eksis sebuah mekanisme pertahanan tak kasat mata yang sukses mengabsorpsi total daya hancur dari kepalan tinjunya. Merkel kemudian menegangkan seluruh serat otot biologisnya, mendeklarasikan maklumat perang bahwa dirinya akan meremukan struktur raga Van hingga menjadi serpihan terlebih dahulu, sebelum akhirnya ia melangkah untuk mengamankan hak retensi atas Leonard. Merkel terbukti merupakan seorang praktisi rune of telekinesis, pemilik spesialisasi magis yang mendayagunakan manipulasi partikel mana guna mengontrol pergerakan materi fisik secara absolut. Sang monster melayangkan lengannya yang mulai mengonvergensikan pendaran cahaya intens, menjatuhkan maklumat provokatif agar Van mempersiapkan ketahanan fisiknya menghadapi terjangan gelombang kejut destruktif. Karakteristik makro dari rune telekinesis miliknya memungkinkan Merkel mengompilasi seluruh cadangan energi tersimpan, untuk kemudian diledakkan dalam satu kuantum serangan masif yang mendera lurus ke depan. Kendati demikian, refleks motorik Van terbukti lebih superior dengan mengeksekusi manuver elakan pada fraksi detik terakhir sebelum impak. Merasa serangannya mentah, Merkel melancarkan persekusi ofensif secara agresif, memaksa Van mengunci posisinya dalam mode defensif penuh. Di tengah jepitan koridor serang tersebut, Van segera menganalisis bagaimana manipulasi energi telekinesis tersebut mampu mengamplifikasi parameter mekanik dan daya hancur pertarungan jarak dekat musuh secara eksponensial. Mengeras otot di sekujur raganya,
Van melesat menerobos celah ofensif sembari meliukan anatomi tubuhnya demi mengeliminasi setiap lintasan serangan yang mengarah pada titik vitalnya. Merkel kembali memicu detonasi gelombang kejut sekunder, namun Van sukses berkelit dalam jarak yang sangat tipis. Dilanjutkan counter-attack instan berupa hunjaman tinju mentah yang mendarat telak di raga sang monster. Sial bagi Van, Merkel telah melapisi anatomi eksternalnya menggunakan proteksi baringan energi telekinesis, yang seketika mementalkan poros gerak Van beberapa meter ke belakang demi memulihkan jarak aman. Seiring berjalannya durasi duel, eskalasi frustrasi dalam benak Van merangkak naik, terlebih ketika Merkel secara konstan menyemburkan rasisme verbal dan ejekan bernada merendahkan. Sang dedengkot penyamun sesumbar bahwa kendati kapasitas kuantitas mana di antara mereka berada pada koordinat yang setara, jurang pemisah dalam aspek mikromanajemen dan keterampilan taktis membuat Van tak lebih dari sekadar mangsa yang tidak berdaya di hadapannya. Merkel kemudian mengungkit perihal nominal upah 10.000 koin emas yang digelontorkan oleh Leonard, memicu tawa terbahak-bahak dari mulutnya yang melabeli angka tersebut sebagai rema finansial yang sepele, mengingat dirinya sanggup mengamankan valuasi serupa murni dengan menjarah 2 unit rumah transmigran petani. Interupsi verbal itu seketika memaku kesadaran Van. Dengan sorot mata yang menggelap, ia menginterogasi Merkel perihal keterlibatan komplotannya atas kehancuran daerah rural yang menjadi korban blokade penjarahan. Menanggapi itu, Merkel dengan superioritas yang meluap menjabarkan seluruh inventarisasi kejahatan yang telah ia eksekusi, mulai dari orkestrasi pembantaian massal, perbudakan komersial, hingga ekspedisi perampokan yang menyuplai marin keuntungan masif bagi kas kelompoknya. Di ujung narasinya, Merkel menyodorkan klausul diplomasi baru, mengundang Van untuk melebur ke dalam barisan sindikatnya sembari melayangkan pertanyaan sinis apakah prospek tersebut terdengar menggiurkan bagi masa depannya. Alih-alih tergiur atau mengamuk, Van justru meledakkan tawa histeris tanpa alasan struktural yang jelas. Merkel yang salah menginterpretasikan respons tersebut merasa confident bahwa penilaian pragmatisnya terhadap psikologis pemuda itu tidak pernah meleset. Namun, Van bergegas mematahkan premis tersebut. Ia menegaskan bahwa letupan tawanya semata-mata dipicu oleh realitas betapa menyedihkan dan ironisnya kondisi dirinya yang sempat menghabiskan waktu untuk berdialog secara krusial dengan seekor monster menjijikan. Menurunkan titik tumpu badannya ke dalam kuda-kuda tempur yang solid, Van menambahkan bahwa memikirkan fakta dialog itu saja sudah cukup untuk membakar sirkulasi amarahnya hingga ke batas tertinggi. Konsekuensinya, ia telah menjatuhkan vonis mati untuk mengeksekusi mutilasi pada tubuh Merkel secara bertahap, urat demi urat. Merkel mencemooh keputusan tersebut sebagai tindakan dungu yang membuang proteksi emas. Namun Van telah menutup rapat indera pendengarannya dari segala bentuk negosiasi. Pemuda itu melesat maju, menginisiasi hujan kombinasi serangan beruntun dengan tempo yang luar biasa masif. Merkel konstan melayangkan ejekan, melabeli Van sebagai orang gila yang mengorbankan stamina demi menembus barikade absolut miliknya. Namun, Van mengabaikan kalkulasi tersebut. Ia mengikis habis jarak spasial di antara mereka, menghujani dinding penghalang energi telekinesis sang monster dengan runtunan pukulan berdaya hancur tinggi secara repetitif. Van menolak untuk mengendurkan intensitas serangannya, dan pasca meluncurkan rangkaian ofensif yang setara dengan ribuan hantaman mekanik, lapisan perisai tak kasat mata milik Merkel akhirnya mengalami retakan mikro sebelum pecah berkeping-keping layaknya kaca yang dihantam godam. Merkel membeku seketika, lumpuh secara kognitif untuk memproses bagaimana sistem pertahanan absolutnya dapat ditembus. Tepat ketika Van mengayunkan serangan tunggal yang meremukan sekaligus mencopot paksa struktur lengannya dari engsel bahu, memicu lolongan kesakitan yang membelah keheningan hutan. Van tidak memberikan dispensasi waktu untuk pemulihan. Ia melanjutkan agresi pemukulan tanpa belas kasih sedikitpun hingga raga Merkel terpelanting hebat ke area belakang, menghantam tanah dan memicu kepulan debu tebal yang mengaburkan pandangan. Merkel yang telah kehilangan kontrol emosionalnya meredam rasa sakit sembari berteriak murka bahwa dirinya kini tidak lagi menaruh minat pada kualitas organ internal Van. Ia menuduh pemuda itu sebagai nubuat dari seluruh kekacauan operasional ini, sebelum akhirnya mulai memfokuskan pemadatan seluruh sisa energi mananya guna memicu sirkulasi mantra pemungkas. Ia mengidentifikasi teknik terlarang tersebut sebagai strike of blood. Dalam sekejap mata, atmosfer hutan yang semula sunyi mengalami anomali visual, bertransformasi menjadi hamparan lautan pendaran cahaya yang menyilaukan indera penglihatan. Detonasi dahsyat yang menyusul kemudian menghapus eksistensi materi apapun yang berada di dalam radius jalurnya, mengatur ngulangkan segalanya menjadi partikel debu homogen. Namun, Merkel segera menangkap adanya keganjilan taktis. Ia berteriak histeris,
menegaskan keyakinan rasionalnya bahwa parameter kuantitas kekuatan mereka berada di angka yang ekuivalen. Namun mengapa output serangan pamungkasnya gagal menghasilkan efek destruktif pada fisik lawan? Di balik pendaran energi yang mulai surut, Fan berdiri tegak dengan pembakaran aura magis yang dipacu hingga ke titik kulminasi tertinggi, mengabsorpsi seluruh dampak serangan tanpa menggeser posisi kakinya barang 1 cm pun. Fan melayangkan pandangan dingin, mempertanyakan kembali premis Merkel mengenai kesetaraan derajat kekuatan mereka, sebelum akhirnya melabeli sang ketua penyamun sebagai makhluk yang terlampau bodoh. Figur Merkel terkunci dalam ketakutan absolut. Ia terperangah menyaksikan manifestasi aura ekstrim Fan yang mendadak menjelma layaknya predator purba yang siap mengoyak dan melumat habis mangsa di hadapannya. Merkel tenggelam dalam kebingungan eksistensial mengenai dari mana asal-usul pasokan mana yang begitu mengerikan dan bertekanan masif tersebut. Belum sempat Merkel mengoordinasikan pergerakan motoriknya untuk melarikan diri, Fan menjatuhkan vonis bahwa seluruh teatrikal ini telah mencapai batas akhirnya. Menutup ruang spasial di antara mereka dalam fraksi milidetik, Fan melepaskan vokal lantang yang memerintahkan sang monster untuk menjemput ajal, bersamaan dengan aktivasi teknik puncaknya, Destruction Fast. Merkel sama sekali tidak memiliki kapasitas mekanik untuk mengantisipasi atau membendung gempuran penetrasi tinju berkecepatan tinggi tersebut. Ofensif Fan menembus dinding anatomi Merkel, merobek sebuah lubang masif di bagian tengah tubuhnya yang seketika menghentikan sirkulasi kehidupan sang monster dan menyudahi duel maut tersebut. Berselang beberapa waktu pasca runtuhnya sang ketua penyamun, Fan membasuh noda darah yang mengotori tubuhnya, merekatkan kembali balutan perban pada jaringan luka di lengannya, lalu mengayunkan langkah kakinya dengan tenang meninggalkan epicentrum puing-puing sisa pertarungan. Seiring dengan kepergiannya, sisa-sisa jasad Merkel memancarkan fluktuasi cahaya anomalus sebelum akhirnya terfragmentasi dalam satu letupan ledakan sekunder berskala masif. Fan semata-mata menggumamkan kalimat pendek pada dirinya sendiri bahwa sudah memasuki momentum yang tepat bagi dirinya untuk melacak kembali keberadaan posisi sang majikan emasnya. Berdasarkan hazanah pengetahuan kuno benua, kualifikasi dari manifestasi kemampuan rune tingkat tinggi dideskripsikan memiliki kapasitas untuk menyelimuti seluruh struktur anatomi penggunanya dengan proyeksi bilah tajam, meruntuhkan stabilitas daratan, membelah struktur pegunungan, hingga menembus batas pertahanan dimensi ruang dan waktu. Entitas kekuatan misterius ini beroperasi sepenuhnya di luar batasan doktrin hukum alam konvensional. Di antara seluruh katalog manifestasi runa legendaris yang eksis, terdapat satu klasifikasi yang diidentifikasi sebagai Asura, sebuah klaster kekuatan paling radikal dan berbahaya yang membawa takdir kehancuran mutlak bagi apapun yang dihadapinya. Dan detik ini, berbekal kepemilikan atas heritabilitas destruktif tersebut, Fan tengah memahat lembaran narasi sejarah baru di atas tanah benua Atun. Poros adegan berputar kembali ke dalam vegetasi hutan, memperlihatkan momen di mana Fan berhasil mengidentifikasi koordinat Leonard yang tengah menyandarkan punggungnya pada batang pohon guna memulihkan stamina. Fan melontarkan kalimat pembuka bahwa sejak awal ia telah mengalkulasi bahwa sang wanita akan baik-baik saja menghadapi turbulensi tadi. Leonard justru merespons dengan ledakan kemarahan, melayangkan teguran keras atas kecenderungan Fan yang menghancurkan seluruh rencana taktis lewat demonstrasi ofensifnya yang terlampau brutal. Fan meredam kepanikan tersebut dengan menghujamkan tinjunya ke batang pohon tepat di area belakang kepala Leonard, menyatakan dengan intonasi rendah bahwa ia memahami sepenuhnya bahwa sang wanita tengah memproteksi sebuah rahasia kotor yang kelam. Namun pasca gertakan tersebut, Fan mengembalikan ketenangan emosionalnya dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menaruh minat pada detail domestik tersebut, disusul tuntutan langsung agar Leonard segera menuntaskan kewajiban pembayaran upahnya. Tanpa membuang durasi, Leonard menyerahkan satu kantong masif berisi tumpukan koin emas, memicu Fan untuk langsung membalikan badannya guna memutus kontak. Pada detik itu, panggilan Leonard menahan pergerakannya, memaksa Fan menoleh dengan kerutan kebingungan di dahi. Kendati demikian, sang wanita mendadak mengurungkan intensi bicaranya, berdalih bahwa kalimatnya bukanlah sesuatu yang esensial. Di dalam relung kesadaran terdalamnya, Leonard sejatinya memendam ambisi besar untuk mengamankan jasa Fan demi kepentingan dinastinya, namun rasionalitasnya menolak untuk menyeret seorang prajurit berusia muda ke dalam pusaran perang suksesi yang brutal dan penuh darah. Menelan penyesalan mendalam atas keterbatasan posisinya, Leonard memantapkan konklusi untuk menempuh perjalanan pulang menuju markas keluarganya seorang diri. Beberapa waktu pasca perpisahan tersebut, Fan telah mematerialisasikan dirinya di hadapan Anna, melemparkan kantong berisi tumpukan emas hasil kontraknya tepat ke arah sang maklar. Anna menyunggingkan senyum geli,
melayangkan komentar bahwa instingnya sejak awal tidak pernah meleset mengenai kapabilitas Van untuk merampungkan penugasan tersebut. Van memotong basa-basi itu, mendesak Anna untuk segera menyerahkan komoditas berkas informasi yang menjadi motif utamanya bergerak. Namun, Anna memberikan respons mengejutkan dengan menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengklaim separuh dari kuantitas emas yang dijanjikan di awal. Keputusan itu memicu kebingungan pada diri Van, hingga Anna menjabarkan fakta lapangan bahwa tim intelijen miliknya mengalami kegagalan untuk mengunci koordinat absolut dari keberadaan Kasorak, lantaran pria tersebut mengoperasikan sistem klandestin yang sangat sulit ditembus. Kendati demikian, Anna memberikan jaminan bahwa ia tetap akan menyuplai seluruh dokumen sekunder mengenai profil target, lengkap dengan pemetaan lokasi dari individu-individu potensial yang ditengarai memiliki akses data kemana jalur pelarian Kasorak mengarah. Mendengar kompromi tersebut, Van mendesak sang maklar untuk memotong durasi penjelasan dan langsung memaparkan seluruh poin intelijen yang berhasil dikompilasi. Anna mengawali dengan sebuah pertanyaan interogatif. Apakah Van familiar dengan organisasi serdadu bayaran yang bergerak di bawah Panji Tes? Guild Tes dipaparkan sebagai sebuah konglomerasi tentara sewaan yang mengorkestrasi berbagai spektrum kriminalitas tingkat tinggi, mulai dari eksekusi pembunuhan berencana hingga spionase politik skala makro, dengan garis komando yang dikendalikan langsung oleh Kasorak. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, ekspansi pengaruh militer Tes berkembang secara anomali, hingga memiliki kapasitas untuk menundukkan sebuah kedaulatan kerajaan kecil tanpa menemui hambatan berarti. Kontekstual struktural itulah yang mentransformasi pencarian koordinat Kasorak maupun markas komando utama Tes menjadi sebuah misi yang mustahil bagi agensi informasi biasa. Namun Anna menegaskan bahwa dirinya menolak untuk tunduk pada hambatan tersebut, dan hasil dari persistensinya berhasil mengidentifikasi salah satu personel elit yang menduduki jabatan petinggi di dalam guild kriminal tersebut. Anna mengangkat sebuah selebaran poster, memperlihatkan visualisasi wajah seorang pria dengan gurat kejam yang memiliki reputasi sebagai eksekutor bayaran tanpa celah, seorang praktisi pemilik kemampuan Rune of Chonchaling yang mencatatkan rekor kebersihan operasi tanpa sekalipun mengalami kegagalan dalam setiap penugasan likuidasi target. Van menarik konklusi taktis bahwa jika pria di dalam poster tersebut merupakan bagian dari struktur inti Guild Tes, maka sang target dipastikan memegang kunci informasi mengenai koordinat persembunyian Kasorak. Van mengejar lokasi eksistensi sang eksekutor detik ini, yang langsung dijawab oleh Anna bahwa berdasarkan suplai data informannya, pria kejam itu kemungkinan besar tengah mengamankan posisinya di dalam kota Valhilda, yang bertindak sebagai ibu kota dari yurisdiksi kerajaan Bogra. Sementara itu, anomali mengerikan tengah pecah di markas komando milik mendiang geng Merkel. Permukaan lantai markas dipenuhi oleh tumpukan jasad anak buah Merkel yang tewas bergelimpangan, menyajikan teatrikal pembantaian massal yang sangat makaber. Sesosok figur misterius memanifestasikan eksistensinya dengan bilah senjata tajam yang terintegrasi langsung pada struktur lengannya, bergerak dinamis menusuk dan membantai sisa-sisa anggota Merkel tanpa memberikan ruang bagi satupun personel untuk mengeksekusi pelarian diri. Salah satu bandit yang berhasil bertahan dari gelombang pembuka meneriakkan tuntutan penjelasan atas motif agresi tersebut. Figur misterius itu menyahut dengan intonasi dingin bahwa dirinya semata-mata sedang mengimplementasikan perintah komando, dan pembersihan ini merupakan sanksi mutlak yang harus dibayarkan akibat dari kegagalan mereka menuntaskan operasi penculikan yang dijatuhkan oleh Kasorak. Sang penyintas melayangkan pembelaan dengan amarah yang meluap, menegaskan bahwa kegagalan operasional tersebut dipicu oleh tiadanya suplai intelijen dari pusat yang menginformasikan bahwa gadis target mereka berada di bawah proteksi sesosok monster sewaan. Bahkan ia menuding sang algojo sebagai penyebab tidak langsung atas tewasnya pemimpin mereka, Merkel. Sang pembunuh melayangkan permohonan maaf dengan nada datar, sembari menambahkan kalkulasi bahwa pihak internal pusat pun tidak memprediksi bahwa Merkel akan ditumbangkan secara prematur di tangan seorang tentara bayaran tanpa reputasi. Mendengar premis tersebut, sang kroco bandit menuntut kepastian hukum, mempertanyakan apakah seluruh sisa anggota mereka akan dieliminasi total murni akibat dari satu delik kesalahan yang tidak disengaja, menegaskan bahwa hukuman ini telah melanggar batas keadilan. Namun, sang pembunuh menyahut dengan ketenangan psikologis yang konstan bahwa eksekusi ini sudah semestinya diposisikan sebagai konsekuensi logis bagi standar prajurit kasta rendahan. Menolak untuk menerima vonis pembersihan tersebut, sang letnan bandit meledak dalam amarah dan memerintahkan seluruh sisa pasukan yang tersisa untuk meluncurkan serangan simultan. Pria itu sendiri ternyata merupakan seorang pengguna kemampuan Rune of Touch,
sebuah spesialisasi magis yang mengizinkannya memproyeksikan struktur tangan raksasa yang tersusun dari manipulasi mana dengan kebebasan penuh untuk merubah bentuknya sesuai kehendak taktis. Dalam hitungan sekian detik, proyeksi tangan milik sang pemimpin bandit membesar secara drastis, menjepit raga sang pembunuh dalam cengkeraman masif. Tepat ketika barisan anak buah penyamun meluncurkan tusukan dari segala penjuru mata angin, sang algojo melontarkan permohonan maaf dengan vokal lirih. Dan sebelum satupun mata pisau musuh mampu menyentuh permukaan pakaiannya, eksistensi fisiknya lenyap seketika dari titik koordinat tersebut. Dalam fraksi milidetik, ia mematerialisasikan dirinya tepat di area blank spot belakang sang pemimpin bandit, dan tanpa memberikan sinyal peringatan, langsung mengeksekusi tebasan vertikal yang membelah anatomi tubuh target menjadi dua bagian simetris. Pasca berakhirnya teatrikal pembantaian massal tersebut, sesosok pria sekunder melangkah mendekat, melayangkan pertanyaan apakah agenda eliminasi telah rampung secara menyeluruh. Sang algojo menyahut dengan retorika sarkastis, mempertanyakan apakah penglihatan rekannya telah buta hingga gagal menangkap visualisasi pakaiannya yang telah terdistorsi oleh lumuran darah segar. Disusul perintah agar sang rekan melakukan inspeksi jasad secara mandiri jika memelihara skeptisisme. Pria itu menerima validasi tersebut, bersamaan dengan instruksi dari sang pembunuh agar ia segera mengosongkan area. Namun sebelum memutar poros tubuhnya, sang pria menyuntikkan data intelijen baru bahwa agensi pusat telah menginisiasi proses investigasi terhadap figur misterius yang bertanggung jawab atas kematian Merkel. Ia merincikan bahwa sang pelaku memiliki karakteristik fisik berupa bekas luka hitam yang terpatri di area wajah, mendominasi sektor sekitar mata hingga memanjang ke arah leher. Mendengar rincian anatomis tersebut, sang pembunuh menyimpulkan bahwa otoritas pusat kini mengekspektasikan dirinya untuk melikuidasi sang pahlawan tak dikenal itu juga, disusul pertanyaan apakah ada poin intelijen tambahan yang perlu ia kantongi. Pria itu menyahut dengan rangkaian kalimat sanjungan yang berlebihan guna mengagungkan reputasinya. Namun, sang algojo menolak untuk terpengaruh oleh manipulasi verbal tersebut. Akhirnya, sang informan angkat kaki setelah menjatuhkan janji bahwa seluruh progres dari area ini akan segera diserahkan langsung ke meja kasorak. Meninggalkan sang pembunuh seorang diri, yang kemudian menyulut sebatang rokok lusuh sembari berdiri kaku di bawah paparan pendaran cahaya bulan, memfokuskan kognisinya pada profil tentara bayaran pemilik cacat luka di wajah dan leher yang baru saja disebutkan. Di belahan wilayah lain, Van, yang faktanya merupakan pria pemilik bekas luka spesifik di area wajah tersebut, tengah menjalin dialog dengan Anna, menyatakan analisis geografisnya bahwa perimeter luar kerajaan Bogra tidak berada dalam jarak yang terlampau jauh dari titik koordinat mereka saat ini. Ia pun melayangkan pertanyaan krusial demi mengunci nama identitas target yang wajib ia buru di dalam ibu kota. Pada momentum kronologis yang sama di markas penyamun, sang pembunuh mengembuskan napas berat, merefleksikan bahwa garis penugasan miliknya masih membentang panjang, bersamaan dengan terungkapnya nama identitas aslinya, Haksa. Kini tirai skenario telah tersingkap, memperlihatkan Van dan Haksa, dua entitas predator berbahaya dengan motif berlawanan, yang tanpa disadari tengah melangkah di atas satu trajektori linear yang akan mengonvergensikan mereka ke dalam sebuah konfrontasi maut. Berpindah fokus ke belahan subwilayah yang berbeda, tampak dua figur bocah kecil tengah berdiri dengan tubuh gemetar hebat, seiring dengan sirkulasi keringat dingin yang membasahi pakaian mereka akibat tekanan psikologis yang intens. Tepat di hadapan ruang pandang mereka, sesosok monster kolosal dengan morfologi menyerupai ular raksasa bertubuh masif nan mengerikan tengah memblokade jalur pelarian, menyorotkan pandangan predator seolah-olah telah mengunci kedua anak tersebut sebagai komoditas mangsa instan. Kedua bocah itu mengalami kelumpuhan taktis, tidak tahu opsi apa yang harus dieksekusi. Teror visual mengunci pergerakan kaki mereka, sementara sang monster ular melepaskan raungan vokal yang menggetarkan atmosfer guna meruntuhkan mentalitas korban. Dilanjutkan dengan pengangkatan kepalan tinjunya yang masif, bersiap menghujamkan serangan pemungkas yang akan merenggut nyawa keduanya. Namun sebelum impak destruktif itu menyentuh target, Van secara mendadak mematerialisasikan eksistensinya dari udara kosong. Anatomi tubuhnya melayang di atas spasial udara, bertindak laksana figur penyelamat yang menginterupsi takdir pada detik-detik paling krusial. Tanpa membuang fraksi waktu, Van melepaskan tembakan serangan laser berdaya hancur tinggi yang mendarat telak mengoyak dinding tubuh sang monster ular. Resonansi jeritan kesakitan yang memekakan telinga menggema dari mulut makhluk tersebut, seiring dengan isi perutnya yang terburai berantakan di hadapan kedua bocah yang nyaris kehilangan eksistensi nyawa mereka, sebelum akhirnya struktur tubuh kolosal monster itu roboh menghantam tanah,
terfragmentasi menjadi dua bagian besar dan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Pasca eliminasi tersebut, Fan mendaratkan kakinya di permukaan tanah tepat di hadapan kedua anak itu, lalu melemparkan pertanyaan interogatif mengenai status kondisi fisik mereka. Dengan artikulasi vokal yang masih tersendat akibat trauma, keduanya bersusah payah memproduksi kalimat terima kasih sembari menyimpan kekaguman mendalam atas demonstrasi kekuatan absolut yang baru saja dipamerkan oleh Fan. Namun, Fan memotong atmosfer tersebut dengan menjatuhkan peringatan taktis bahwa ekosistem wilayah ini dipadati oleh pergerakan monster-monster berkualifikasi berbahaya, sehingga ia merekomendasikan agar mereka segera mengevakuasi diri dari area tersebut. Kendati demikian, kedua bocah yang merasa memikul utang budi moral itu berkeinginan untuk mengompensasi kebaikan Fan lewat aksi balasan. Mereka menanyakan bantuan apa yang bisa mereka kontribusikan untuk mempermudah agenda Fan. Namun Fan menolak tawaran keterlibatan mereka secara instan. Bocah dengan karakteristik rambut putih setidaknya bersikeras untuk menyodorkan suplai logistik berupa makanan, menjelaskan bahwa mereka mengoperasikan sebuah kedai kuliner yang berlokasi tidak jauh dari titik koordinat saat ini. Fan, yang konstan menyembunyikan identitas visualnya di balik tudung jubah hoodie miliknya, kembali melayangkan penolakan dengan dalih bahwa dirinya tengah berada dalam misi pencarian untuk menemukan satu kedai spesifik yang telah ditentukan. Bocah berambut putih itu kemudian memperkenalkan identitas dirinya sebagai Orpan, dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai nama kedai apa yang masuk ke dalam radar pencarian Fan. Fan menyahut bahwa target operasinya adalah melacak sebuah kedai bernama Blue Knight, sembari menanyakan apakah kedua anak tersebut memegang navigasi lokasinya. Tanpa disadari oleh Fan, kedai kuliner yang ia sebutkan faktanya merupakan properti yang dikelola oleh Orpan beserta adik kandungnya. Magat, nama adik dari Orpan, menyimpan rasa penasaran mengapa seorang petarung asing seperti Fan menaruh atensi pada kedai milik mereka. Namun sebelum Fan memproduksi jawaban, Orpan telah mengambil alih pembicaraan dengan menjabarkan spesialisasi perannya sebagai juru masak utama di kedai tersebut, sembari memperkenalkan Magat sebagai adik kandungnya. Orpan kemudian mengejar nama identitas dari sang penyelamat mereka, yang hanya direspons secara singkat dengan ekspresi dingin lewat satu kata, Fan. Pasca pertukaran data tersebut, Orpan dan Magat bertindak sebagai pemandu jalan untuk mengawal pergerakan Fan menuju kedai mereka. Setelah menempuh durasi perjalanan konstan, ketiganya akhirnya menyentuh kawasan suburban di pinggiran kerajaan Bogra, tepat di hadapan struktur bangunan kedai Blue Knight. Kedatangan mereka langsung disambut oleh sosok kakak perempuan yang telah didera kecemasan akibat durasi penungguan yang lama, yakni Hasha. Hasha mengekspresikan keterkejutannya atas keterlambatan kepulangan Orpan dan Magat, disusul pemeriksaan cemas apakah fisik mereka mengalami cedera lapangan. Orpan meluruskan kondisi bahwa mereka berhasil kembali dalam keadaan steril dari luka berkat intervensi penyelamatan dari Fan. Orpan kemudian memperkenalkan Fan kepada Hasha, menjelaskan bahwa pemuda asing ini menempuh perjalanan khusus demi melacak keberadaan kedai milik mereka. Hasha bergegas membuka akses masuk, mempersilakan Fan melangkah ke ruang interior dan mencarikan area yang mumpuni untuk beristirahat. Fan kemudian melayangkan pertanyaan skeptis, mempertanyakan apakah benar kelompok anak-anak ini mengoperasikan seluruh manajemen kedai tanpa adanya supervisi atau keterlibatan dari figur orang dewasa. Orpan mengonfirmasi premis tersebut dengan memperjelas status hubungan mereka, bahwa eksistensi mereka dari awal bukanlah saudara kandung secara biologis, melainkan sekumpulan anak yang hidup di bawah tanggungan penuh dari sang pemilik kedai sejati. Melihat Fan yang belum menguasai konteks tersebut, Orpan menjabarkan bahwa masing-masing dari mereka memiliki asal-usul dari kedaulatan kerajaan yang berbeda dengan latar belakang masa lalu yang teramat kelam. Lily dan Ain kehilangan figur orang tua akibat turbulensi perang regional. Magat harus menyaksikan seluruh garis keluarganya dieliminasi total oleh agresi pembantaian tentara sewaan. Sementara desa asal dari Hasha sendiri hancur lebur akibat dari invasi gelombang monster. Orpan menegaskan bahwa secara statistik, mereka semua seharusnya telah lama berstatus sebagai mayat jika saja tidak ada intervensi dari seorang paman misterius yang datang mengeksekusi penyelamatan dan mengadopsi mereka untuk dirawat. Fan mengejar profil dari figur paman yang disebutkan dalam narasi tersebut. Orpan memperjelas bahwa sang paman merupakan pemilik sah dari kedai ini. Ketika Orpan melemparkan pertanyaan kepada Hasha mengenai koordinat posisi sang paman saat ini, Hasha menyahut bahwa kemungkinan besar sang paman tengah berada dalam siklus tidurnya. Orpan bergegas melangkah menuju ruang interior kamar sang paman, menggedor pintu sembari melayangkan teriakan keras agar sang paman segera mengakhiri waktu tidurnya. Dengan artikulasi kekesalan yang kental,
Orpan mempertanyakan durasi tidur sang paman yang terlampau panjang, lalu mendesaknya untuk segera bangkit lantaran Magat baru saja nyaris kehilangan nyawa akibat terkunci oleh serangan monster. Sang paman tersentak bangun dari tidurnya, dengan panik menanyakan status keselamatan Orpan dan Magat. Orpan memperjelas bahwa mereka berhasil lolos dari maut berkat intervensi dari sesosok pemuda penyelamat. Mendengar laporan tersebut, sang paman menyatakan intensinya untuk segera melangsungkan pertemuan dengan figur yang dimaksud, bergerak turun ke lantai bawah mendampingi Orpan guna menemui Van. Orpan mengarahkan telunjuknya, menunjuk pemuda berjubah hoodie tersebut sebagai penyelamat mereka. Sang paman melayangkan sapaan hangat kepada Van, menyuntikkan kalimat terima kasih atas proteksi yang diberikan kepada anak-anak tanggungannya. Namun, respons emosional Van justru bergeser menjadi ketertarikan taktis yang pekat. Ia mendeteksi bahwa visualisasi anatomi sang paman memiliki tingkat kemiripan yang absolut dengan profil target yang tengah masuk ke dalam radar perburuannya. Faktanya, paman tersebut tidak lain adalah Haksa, sang eksekutor kejam yang menjadi objektif pembunuhan Van. Kendati demikian, Haksa memilih untuk terduduk santai tanpa mendiscount atau membuka kedok identitas aslinya ke permukaan. Berdasarkan suplai dokumen informasi yang dikantongi Van, pemilik kedai Blue Night ini dikenal memegang reputasi atas kemampuan kulinernya yang luar biasa. Atas dasar data tersebut, Van menjatuhkan tuntutan agar Haksa mendemonstrasikan kapasitas memasaknya detik itu juga. Haksa melayangkan penolakan dengan dalih bahwa penentuan waktu saat ini sangat tidak proporsional lantaran berpotensi menginterupsi jam istirahat anak-anak. Van mengonversi tuntutannya, meminta agar demonstrasi tersebut dialihkan pada momentum fajar esok hari. Haksa akhirnya menyepakati klausul tersebut, lalu melangkah meninggalkan posisi Van sembari menaruh ekspektasi pada dinamika esok hari. Sebelum memutus kontak, Haksa memerintahkan Orpan untuk mengawal Van menuju ruang kamar guna memulihkan stamina. Namun di balik dinding kesadarannya, Haksa mulai merumuskan analisis taktis bahwa kini telah memanifestasikan diri sesosok individu yang memelihara kuantitas kekuatan yang berada pada derajat yang sama dengan dirinya. Atmosfer malam pun resmi menyelimuti wilayah suburban. Orpan mengantarkan Van menyentuh kamar peristirahatannya, mempersilakan sang pemuda untuk segera mengistirahatkan fisiknya. Tepat ketika Orpan bersiap membalikan badan, Van memanggil nama sang bocah lalu menjatuhkan maklumat dingin agar Orpan menghentikan sanksi terima kasih kepadanya, lantaran sejak awal dirinya sama sekali tidak memelihara intensi moral untuk menyelamatkan nyawa mereka. Orpan hanya merespons dengan senyuman polos, melayangkan komentar bahwa diksi bicara Van memiliki kemiripan format dengan karakter bicara pamannya. Van terdiam, memilih untuk tidak memproduksi vokal balasan kendati otaknya memegang konfirmasi mengenai kebenaran real di balik situasi ini. Namun ketika jarum jam menyentuh momentum tengah malam, sistem pengunci pintu kamar Van perlahan bergeser terbuka dari arah luar. Haksa berdiri di ambang pintu dengan senjata tajam yang telah terhunus di jemarinya. Mengimplementasikan pergerakan senyap tanpa memicu distorsi suara, ia merayap mendekati ranjang, lalu menghunjamkan mata senjatanya lurus mengarah pada anatomi tubuh Van yang tengah terbaring. Sial bagi Haksa, murni menggunakan satu tangan, Van mengeksekusi tangkisan mekanik yang mementalkan serangan tersebut dengan sangat mudah. Haksa terperangah syok, sama sekali tidak mengalkulasi bahwa ofensif dadakannya mampu diredam secara instan. Tidak sebatas menepis, Van langsung meluncurkan pukulan balasan berdaya dorong masif yang mementalkan raga Haksa menjauh dari area ranjang. Detik berikutnya, Van telah bangkit dari posisinya, berdiri tegak dengan kuda-kuda tempur yang solid, bersiap meladeni Haksa yang akhirnya menyingkap kedok eksistensinya sebagai lawan tanding yang telah lama ia nantikan. Sebelum konfrontasi fisik itu pecah, Haksa faktanya telah terlebih dahulu menjalin kontak clandestin untuk menginformasikan kepada rekan sekomplotannya bahwa individu yang bertanggung jawab atas likuidasi Merkel saat ini tengah mengamankan posisi di dalam kedai miliknya. Mendengar laporan krusial itu, pria bermorfologi mumi yang bertindak sebagai rekan taktisnya mendesak agar Haksa segera memicu mantra summoning guna memobilisasi fisiknya ke koordinat Haksa demi mengeksekusi pengeroyokan. Namun, Haksa menolak strategi tersebut dengan pertimbangan taktis bahwa jika Van mendeteksi adanya anomali pengepungan, maka target dipastikan akan memprioritaskan opsi pelarian diri. Haksa lebih memilih untuk menetralisasi Van seorang diri terlebih dahulu, dan sang rekan mumi menyepakati kalkulasi tersebut sembari mengunci posisi dalam mode penungguan informasi lanjutan dari Haksa. Kembali ke ruang interior medan laga, Van melontarkan umpatan penuh amarah,
melayangkan tuduhan etis bahwa Haksa tidak memiliki hak moral untuk mengenakan topeng sebagai figur orang baik di hadapan anak-anak terlantar tersebut. Fan kemudian menjatuhkan tuntutan interogasi, menuntut jawaban di koordinat mana eksistensi bajingan bernama Kasorak berada saat ini. Di dalam batinnya, Haksa menyimpulkan sebuah hipotesis bahwa Fan kemungkinan besar telah menguasai suplai informasi yang cukup masif mengenai struktur Guild Test. Kendati demikian, Haksa menyahut dengan ketegasan absolut bahwa apapun bentuk urusan domestik yang dipelihara Fan, dirinya tidak akan pernah membocorkan rahasia koordinat Kasorak kepada pihak luar. Mendengar penolakan mutlak tersebut, Fan menutup opsi diplomasi damai. Ia mengunci badannya ke dalam posisi tempur, memelihara intensi untuk mengeksekusi mutilasi memotong satu persatu struktur anatomi tubuh Haksa hingga hancur total. Namun, Haksa masih menyodorkan satu klausul kompromi terakhir. Ia menyarankan agar Fan segera mengosongkan area malam ini juga, sebab jika Fan memilih opsi mundur detik ini, Haksa berjanji akan memanipulasi laporannya dan berpura-pura tidak pernah mendeteksi keberadaan fisiknya. Bukannya melunak, Fan justru membalas dengan tantangan bernada penghinaan ekstrim, mempertanyakan seberapa tinggi derajat eksistensi Haksa hingga merasa memegang otoritas untuk menjatuhkan perintah padanya. Tiada lagi ruang spasial bagi kata sepakat. Haksa terpaksa menerima tantangan perang tersebut. Ia bergegas menarik selembar kertas sihir ortodoks dan memicu aktivasi sebuah formasi sihir spasial yang seketika mengisolasi raga Fan dalam balutan pendaran cahaya intens. Dalam hitungan fraksi detik, mekanika sihir tersebut memindahkan koordinat fisik Fan menuju dimensi lain, melemparkan tubuhnya masuk ke dalam interior gua sempit yang sunyi nan gelap, menyerupai sebuah lubang bawah tanah tanpa eksistensi jalur evakuasi keluar. Fan segera menganalisis situasi topografi sekitarnya, menyadari bahwa dirinya tengah terjebak di dalam pengaruh formasi sihir spasial yang pernah ia pelajari dalam dokumen teoritis kuno. Sebuah manifestasi dari mekanika kekuatan rune arts yang dikompilasi dalam format visualisasi huruf atau diagram geometris pada media kertas, untuk kemudian dipicu melalui injeksi mana eksternal sehingga volatilitas kemampuannya dapat diaktifkan kapan saja secara instan. Kekuatan manipulasi ruang ini juga dapat dikalibrasi berdasarkan parameter wilayah atau spesifikasi objek tertentu. Namun, tepat ketika kognisi Fan tengah menganalisis koordinat Haksa, sebuah serangan kilat berkecepatan tinggi menghantam struktur wajahnya, membawa tekanan kuantitas mana yang begitu masif. Rentetan tebasan beruntun langsung menyusul tanpa jeda, merajut agresi brutal yang menyudutkan posisi Fan ke titik nadir pertahanan. Saat indera penglihatan Fan berhasil menangkap siluet pergerakan samar dari musuhnya, ia meluncurkan serangan penetrasi ke depan lewat sebuah tinju keras. Sial bagi Fan, kepalan tangannya murni menghantam dinding batu gua yang solid, lantaran tubuh Haksa telah kembali menguap dari koordinat tersebut. Haksa secara anomalus memanifestasikan dirinya tepat di area belakang Fan dengan pedang yang telah siap mengeksekusi pemotongan. Fan mengalami keterlambatan refleks untuk menghindar, menyebabkan senjata sang setan pedang berhasil mengoyak jaringan kulit wajahnya dan memicu sirkulasi darah segar mengalir bebas. Fan bergegas meluncurkan lompatan mundur demi menjaga jarak aman. Radar instingnya mendadak buta. Ia sama sekali gagal merasakan fluktuasi keberadaan Haksa, bahkan resonansi suara sang algojo pun lenyap tanpa meninggalkan distorsi gelombang. Detik ini, Fan menyimpulkan analisis taktis bahwa Haksa tengah mendayagunakan kemampuan rune arts kasta tinggi yang diklasifikasikan sebagai Conchaling Runa. Sebuah heritabilitas magis yang mengizinkan penggunanya untuk mengeliminasi total seluruh jejak eksistensi, fluktuasi mana, hingga hawa keberadaan dari ruang realitas. Memahami tantangan mekanik tersebut, Fan memacu fisiknya berlari menyusuri labirin gua guna memetakan koordinat Haksa secara manual. Kendati otaknya memahami bahwa mengeksekusi elakan serangan di dalam koridor gua yang sempit, pekat, dan minim pencahayaan merupakan sebuah misi dengan probabilitas kegagalan yang tinggi, Fan terpaksa konstan berada dalam mode menghindar seiring dengan gelombang serangan Haksa yang datang bertubi-tubi. Eksistensi Fan terus terdesak mundur, hingga pada satu titik kulminasi, ia memutuskan untuk menghentikan pelarian, memutar poros tubuhnya maju sembari memicu aktivasi dari organ visual spesial miliknya. Melalui stimulasi mata khusus tersebut, ruang pandang Fan seketika mampu mengidentifikasi visualisasi aliran partikel mana yang sangat samar di dalam kegelapan. Haksa mengalami keterlambatan deteksi untuk menyadari transisi taktis tersebut, dan pada fraksi milidetik itulah Fan bergerak dengan kecepatan ekstrim, mencengkeram kuat saluran leher Haksa lalu membanting anatomi tubuhnya ke permukaan tanah menggunakan suplai kekuatan penuh. Detik ini,
Keunggulan mekanik dari kemampuan Haksa resmi dinetralisasi oleh Fan, lantaran dirinya telah mengaktifkan Truth Eye, sebuah heritabilitas organ visual legendaris yang memelihara kapasitas mutlak untuk menembus dan melihat manifestasi aliran mana dalam kadar yang paling tersembunyi sekalipun di alam semesta. Haksa membeku dalam keterpanaan syok tanpa memiliki sisa waktu untuk menyusun barikade pertahanan balasan. Raganya dihantamkan secara destruktif ke permukaan tanah, hingga memicu retakan mikro dan pecahan masif pada struktur batuan gua sekitar. Dari rongga mulut sang algojo, darah segar dimuntahkan dalam kuantitas banyak, memaksanya untuk menjatuhkan pengakuan pahit dalam batin bahwa sepanjang durasi 40 tahun karir profesionalnya beroperasi sebagai seorang assassin elit, hanya eksis dua individu di dunia ini yang memiliki kapasitas mekanik untuk mengendus keberadaannya murni melalui pelacakan aliran partikel mana. Pengakuan Haksa mengenai eksistensi Fan sebagai individu kedua yang sanggup melacak sirkulasi mananya, sama sekali tidak mendistraksi fokus sang pemuda. Fokus Fan tetap linier, mengunci informasi koordinat kesorak. Tanpa kompromi, Fan mencengkeram lengan Haksa dan memutuskannya secara mekanik hingga memicu lolongan kesakitan yang membelah keheningan gua. Kendati anatomi tubuhnya telah dimutilasi, Haksa tetap memelihara penolakan absolut untuk menyerahkan data tersebut. Baginya, meski seluruh peradaban mengutuk eksistensinya, ia mengemban takdir mutlak untuk bertahan hidup demi memproteksi sekumpulan anak terlantar yang ia labeli sebagai bocah kematian. Di ambang batas kesadarannya, Haksa membisikkan permohonan maaf kepada Fan, sebelum secara instan memicu aktivasi lembaran formasi sihir ortodoks sekunder. Transisi taktis yang terlampau mendadak tersebut mengeliminasi ruang refleks Fan, menyebabkannya gagal mengeksekusi manuver elakan saat sesosok makhluk buas memanifestasikan diri dari pusaran sihir dan menghujamkan tinju masif tepat ke raga Fan. Impak destruktif serangan tersebut mementalkan tubuh Fan dalam jarak spasial yang cukup jauh. Makhluk buas itu ternyata dimobilisasi oleh rekan klandestin Haksa, si pria mumi yang mengidentifikasi dirinya sebagai TZ dari grup Bergen. TZ menatap Fan dengan ketenangan psikologis yang konstan, mengonfirmasi bahwa dirinya berhasil melacak eksekutor yang bertanggung jawab atas kematian Merkel. Sembari menatap runtunan darah segar yang mengalir bebas dari luka robekan dalam akibat cengkeraman makhluk buas tadi, Fan melayangkan ancaman verbal dengan intonasi rendah, mempertanyakan apakah TZ memang memiliki urgensi untuk menjemput ajal karena berani menginterupsi sebuah dialog krusial. TZ mulai menginspeksi anatomi eksternal Fan secara mendalam. Deteksi visualnya menangkap eksistensi guratan hitam spesifik yang terpatri di sektor mata hingga memanjang ke area leher, sebuah kecocokan absolut dengan rincian data intelijen perihal pembunuh Merkel. Melihat konfrontasi yang kian memanas, Haksa dengan sisa vokalnya yang terengah-engah menyuntikkan peringatan taktis agar TZ mengunci kewaspadaan tinggi, lantaran parameter kekuatan destruktif milik Fan berada pada skala yang tidak mampu dikalkulasi oleh nalar biasa. Fan mengacungkan telunjuknya tepat ke arah TZ, menjatuhkan interogasi penuh tekanan apakah sang mumi bersedia menyuplai jawaban secara jujur. TZ sempat tertegun akibat disorientasi maksud, hingga Haksa memperjelas bahwa komoditas yang diburu oleh pemuda tersebut adalah koordinat kasorak. Seketika itu juga, TZ meledakkan tawa konfiden yang memekakkan telinga. Ia mencopot penutup kepalanya secara arogan sembari bersumpah bahwa sampai kapanpun, tidak akan ada satupun personel dari barisan mereka yang bersedia membocorkan keberadaan kasorak kepada Fan. Menyadari jalur diplomasi verbal telah menemui jalan buntu, Fan menghentikan dialog. Ia melesat dengan akselerasi mekanik ekstrim, menerjang TZ beserta monster buas pendampingnya. Pertemuan antara hantaman kepalan tangan Fan dan serangan fisik makhluk buas tersebut memicu resonansi getaran mekanik yang sangat hebat di dalam labirin. Memanfaatkan ruang spasial Fan yang tengah terkunci dalam duel adu takaran energi, Haksa merayap senyap ke area blank spot di belakang tubuh Fan, mengayunkan bilah pedangnya demi mengeksekusi tebasan mutilasi. Namun, ketangkasan motorik Fan terbukti berada di level superior. Lewat satu lompatan vertikal yang lincah, ia melambungkan anatomi tubuhnya ke udara, menepis lintasan pedang Haksa sekaligus mengeliminasi benturan dari monster buas. Berada pada posisi ruang di atas langit-langit gua, Fan memfokuskan pemadatan seluruh sisa energi mananya pada kepalan tinju maut miliknya. Ofensif tunggal tersebut meluncur lurus ke bawah, menghujam tepat ke arah tubuh makhluk buas. Kendati monster tersebut telah mengimplementasikan pengerasan komposit tubuhnya guna meredam benturan, penetrasi pukulan Fan sukses mengoyak total barikade pertahanan tersebut. Kuantum energi yang terhimpun di dalam tinju Fan seketika mengonvergensikan pendaran sinar laser intens yang mendetonasi raga sang monster,
hingga terfragmentasi menjadi partikel debu homogen tanpa sisa. Fan mendaratkan sepasang kakinya ke permukaan tanah dengan pijakan solid, namun langsung memacu fisiknya memburu TZ tanpa memberikan dispensasi waktu pemulihan taktis. TZ terperangah syok menyaksikan demonstrasi kekuatan sihir yang sedemikian masif dari seorang sorcerer berusia muda. Memahami jurang pemisah dalam pertarungan jarak dekat, TZ segera merevolusi taktik bertarungnya. Ia merentangkan kedua tangannya ke udara guna mengaktifkan Summoning Rune, sebuah heritabilitas magis kasta tinggi yang mengizinkan penggunanya mengoperasikan subspace dimensi lain untuk menyimpan dan melepaskan komoditas objek sesuai kehendak bebas sang caster. Dalam fraksi sekian detik, puluhan ekosistem monster buas bermunculan secara simultan dari robekan spasial, mengepung posisi Fan dengan raungan predator yang siap mengoyak raganya. Namun Fan tidak menaruh atensi pada kuantitas jumlah target. Intensinya konstan terfokus untuk membantai seluruh gerombolan tersebut hingga bersih. Malangnya, akibat konsentrasi yang terlampau terfokus ke arah TZ, sebuah agresi klandestin diluncurkan oleh Haksa. Mengandalkan mikromanajemen keahlian asasin profesionalnya, Haksa melesat cepat dan mengeksekusi tebasan vertikal yang mendarat telak mengoyak kedua kaki Fan. Impak tebasan tersebut melumpuhkan poros gerak Fan, mengunci posisinya dalam status imobilisasi total. Bersamaan dengan gemuruh anomali yang mengerikan, puluhan monster buas tersebut meluncurkan lompatan simultan, menindih, meremukkan, dan mengubur raga Fan di bawah tumpukan kolosal daging makhluk-makhluk menggila tersebut. Haksa meledakkan tawa kepuasan, merasa confident bahwa pemuda itu telah hancur terfragmentasi pasca dipangsa habis oleh heritabilitas monster milik TZ. Kendati anatomi fisiknya terikat kuat di bawah tekanan masif dan tidak mampu mengoordinasikan pergerakan motorik, spirit pertempuran di dalam diri Fan sama sekali tidak padam. Dari celah tumpukan, sepasang matanya menyorotkan pandangan kebencian ekstrim yang lurus mengunci TZ. Keteguhan mental yang tidak lazim tersebut justru memantik ketertarikan taktis dalam benak TZ. Sang mumi berseloroh bahwa dirinya berencana melebur Fan ke dalam struktur skuad assassin elit miliknya, namun akan terlebih dahulu mereduksi eksistensinya menjadi budak peliharaan menggunakan Domination Rune. Domination Rune dipaparkan sebagai sebuah manipulasi magis radikal yang memelihara kapasitas mutlak untuk menembus alam bawah sadar target, mendistorsi dan menghancurkan total pondasi identitas psikologis mereka, sebelum akhirnya merekonstruksi ulang kesadaran korban menjadi entitas kepatuhan absolut yang tunduk pada keinginan sang caster. Fan sempat terkejut mendeteksi fakta lapangan bahwa TZ memiliki kemampuan langka untuk mengoperasikan dua klaster heritabilitas rune yang berbeda secara simultan. Sebelum Fan mampu menyusun barikade pertahanan mental, TZ telah mencengkeram kuat struktur kepalanya dan merapal sirkulasi mantra Domination. Dalam sekejap mata, poros kesadaran Fan terseret masuk ke dalam lanskap dunia bawah sadarnya sendiri. Sepanjang sejarah karir operasionalnya, TZ yang telah memperbudak ratusan komoditas sorcerer dan monster menggunakan kemampuan ini memelihara rekam jejak tanpa celah, menaruh keyakinan absolut bahwa tidak peduli seberapa superior parameter kekuatan mekanik musuhnya, mereka pasti akan berlutut sebagai budak di bawah kendalinya. Namun, kalkulasi pragmatis TZ kali ini menemui anomali fatal. Begitu kesadarannya menyelam ke dalam ruang memori pikiran Fan, TZ seketika dilanda horor eksistensial. Alam bawah sadar pemuda itu bukanlah sebuah ruang kosong melainkan manifestasi neraka real, sebuah lanskap kelam yang dipadati oleh akumulasi penderitaan spiritual yang membentang selama ribuan tahun lamanya. Aliran dendam yang membara secara konstan bertindak sebagai bahan bakar utama yang mempertahankan eksistensi Fan di antara batas hidup dan mati. Volatilitas pikiran kelam Fan mulai mendistorsi dan merusak struktur formula sihir Domination milik TZ secara masif. Proyeksi ilusi tersebut bertransformasi secara makaber menjadi manifestasi monster mengerikan dengan 1000 wajah anomali, yang menjalar cepat mengikat anatomi tubuh TZ sekaligus menghancurkan energi magisnya hingga lebur berkeping-keping. TZ tersentak hebat. Wajah eksternalnya memucat drastis seiring dengan runtuhnya sistem kekuatan Domination yang selama ini ia agungkan sebagai perisai absolut. Di tengah kepekatan dimensi pikiran tersebut, figur Fan memanifestasikan eksistensinya. Dengan intonasi dingin, ia menjatuhkan vonis bahwa TZ telah bertindak tidak sopan karena berani menyusupkan indera penglihatannya terlampau jauh ke dalam labirin memorinya. TZ terperangah ketakutan. Secara kognitif melabeli pemuda di hadapannya tak lebih dari sekadar sosok monster sejati. Menolak memberikan dispensasi waktu, Fan memacu pemadatan energi mananya hingga memancarkan kilauan intens layaknya laser penghancur, menghantam raga TZ tanpa ampun.
Serangan cahaya kehancuran tersebut melumat habis struktur lengan TZ, memicu lengkingan vokal kesakitan yang menggema hebat. TZ lumpuh secara rasional untuk memproses bagaimana seorang sorcerer berkategori bocah mampu memproyeksikan penderitaan sedemikian masif pada dirinya. Di sudut lain, Haksa tertegun dalam horor psikologis, mengingat ini merupakan momentum kronologis pertama di mana ia menyaksikan sihir cuci otak absolut milik rekannya mengalami kegagalan total. Sementara itu, di dunia realitas, Fan yang posisinya masih terisolasi di bawah kepungan puluhan binatang buas mulai mengoordinasikan ototnya untuk bangkit berdiri. Baginya, puluhan makhluk kolosal tersebut tak lebih dari sekadar gangguan spasial yang sepele. Seiring dengan pemulihan kuantitas energinya secara bertahap, Fan melepaskan gelombang fluktuasi energi hitam pekat yang memiliki daya tekanan masif, memaksa seluruh anatomi tubuh para monster terangkat secara paksa ke udara kosong. Menurunkan titik tumpu badannya ke dalam kuda-kuda tempur yang solid, Fan meluncurkan agresi penerjangan cepat, melepaskan runtunan pukulan mekanik yang menghantam tepat pada sektor kepala monster, hingga seluruh koloni makhluk buas tersebut hancur lebur secara simultan. Ledakan kuantum energi yang terdistribusi dari tinju Fan menghasilkan daya hancur yang terlampau besar, hingga gelombang kejutnya merambat naik menembus dimensi atas dan menghantam struktur bangunan fisik kedai milik Haksa. Dalam satu letupan sekunder, bangunan kedai tersebut meledak dan lenyap dari peta geografis. Dampak dari runtuhnya formasi sihir spasial tersebut menghempaskan raga Haksa dan TZ keluar ke permukaan tanah realitas. Dari balik kepulan debu dan puing reruntuhan, Fan melangkah keluar dalam kondisi fisik yang steril dari kerusakan fatal. Sementara Haksa terkapar dengan trauma luka dalam yang teramat parah. Fan menyapu ruang pandangnya dan menemukan tubuh TZ telah tergeletak kaku dalam status tidak sadarkan diri, mengeliminasi opsi taktis Fan untuk mengekstrak informasi mengenai Kasorak dari mulut sang mumi. Pandangan Fan segera dialihkan pada figur Haksa yang masih bersusah payah mempertahankan sisa sirkulasi kehidupannya. Tanpa belas kasih, Fan menjambak kuat saluran rambut Haksa, menyodorkan klausul kesempatan terakhir agar sang asasin menyingkap koordinat lokasi Kasorak. Walau didera rasa sakit yang intens, Haksa secara konsisten memelihara penolakan bungkam. Fan melepaskan cengkeramannya, mengonversi strategi dengan bersiap mengeksekusi metode penyiksaan fisik yang lebih radikal guna membuka paksa mulut Haksa. Tepat pada fraksi detik tersebut, Orpan mematerialisasikan dirinya di medan laga, bergerak intervensi demi menghentikan agresi Fan. Bocah kematian lainnya turut memobilisasi raga mereka, mengunci posisi defensif untuk membentengi tubuh Haksa. Haksa mengeluarkan teriakan parau, memohon dengan sangat agar anak-anak tersebut segera mengosongkan area dan tidak memperdulikan nasibnya. Namun Orpan justru bersujud, merajut permohonan agar Fan memberikan dispensasi kehidupan bagi Haksa. Fan menegaskan bahwa sejak awal motif tindakannya tidak dirancang untuk melikuidasi nyawa Haksa, melainkan semata-mata mengimplementasikan penyiksaan sistematis hingga sang target bersedia menyuplai data informasi yang ia butuhkan. Dengan ekspresi wajah yang mengancam, Fan memerintahkan gerombolan bocah tersebut untuk menyingkir dari lintasan operasinya. Di luar dugaan, Hasha justru mengeksekusi pergerakan motorik cepat, menghantamkan fisiknya ke raga Fan sembari menangis histeris meminta agar lingkaran kekerasan ini disudahi. Orpan terperangah menyaksikan demonstrasi keberanian Hasha yang nekat menyentuh sang predator. Fan secara konstan hanya mengeluarkan instruksi datar agar bocah perempuan itu menyingkir. Hasha terus memohon dengan persistensi tinggi, mengabaikan teriakan Haksa yang mendesak mereka untuk segera melarikan diri. Bagi Fan, teatrikal penolakan anak-anak ini tidak lebih dari sekadar lelucon yang tidak proporsional. Tanpa membuang durasi, Fan mendorong struktur tubuh Hasha hingga terjerembab ke permukaan tanah, bersiap melayangkan tindakan disipliner guna memberikan pelajaran mekanik bagi sang bocah. Orpan meledakkan teriakan kecemasan, didera ketakutan murni jika Fan benar-benar mengeksekusi kerusakan fisik pada Hasha. Namun, tepat ketika Fan mengangkat kepalan tangannya ke udara, sebuah fluktuasi mana anomalus mendadak terdeteksi dari pergerakan jari TZ yang rupanya masih memelihara kesadaran minimal untuk memicu formasi sihir pemanggilan darurat. Aktivasi mantra tersebut seketika mengalihkan radar atensi Fan, memaksanya menganalisis anomali apa yang tengah pecah di area lapangan. Dari koordinat lingkaran sihir TZ, melesat keluar runtunan tentakel monster yang dilengkapi dengan bilah-bilah tajam komposit, yang langsung diorkestrasikan oleh TZ untuk meluncurkan serangan penetrasi ofensif. Fan terkejut mendeteksi vitalitas kehidupan TZ yang ternyata belum padam sepenuhnya. Ia bergegas menyusun postur defensif demi meredam terjangan tersebut,
Namun kecepatan bilah tajam tentakel itu secara konstan mencabik-cabik jaringan luar tubuh Van tanpa menyisakan ruang spasial untuk mengeksekusi manuver elakan. Dalam hitungan detik, analisis taktis Van mendeteksi sebuah keganjilan. Seluruh agresi brutal tentakel ini semata-mata dirancang sebagai taktik pengalih perhatian, distraction. Target sejati dari orientasi serangan TZ adalah mengeksploitasi posisi para bocah kematian beserta Haksa yang tengah berkumpul di satu koordinat sempit. Benar saja, sebelum Van mampu mengintervensi lintasan serang, ofensif mematikan tersebut menghunjam lurus, mengeksekusi pembantaian kilat yang merenggut eksistensi nyawa seluruh anak-anak dan Haksa dalam sekejap mata. Menyaksikan seluruh komoditas sandera potensial dan anak-anak tersebut tewas dieliminasi di depan matanya, Van meledak dalam amarah yang luar biasa pekat. Memacu kecepatan motoriknya hingga ke batas tertinggi, ia melesat lurus demi memburu TZ. Namun, kalkulasi spasialnya terlambat. TZ telah terlebih dahulu melarikan diri dengan memasukkan anatomi fisiknya ke dalam robekan dimensi internal. Van bergegas merentangkan tangannya untuk mencengkeram tubuh musuh. Namun TZ telah menguap sepenuhnya dari ruang realitas. Di dalam isolasi dimensi lain, TZ mengembuskan napas lega, memelihara keyakinan rasional bahwa seluruh entitas yang memegang probabilitas risiko untuk membocorkan informasi klandestin mengenai kesorak telah berhasil ia musnahkan secara total. Kini, tugas tunggal yang tersisa dalam inventarisasinya adalah menyuplai laporan komprehensif mengenai profil sorcerer berbahaya bernama Van ke meja komando pusat. Namun, kalkulasi rasa aman tersebut runtuh dalam hitungan fraksi detik ketika struktur dinding dimensinya mendadak retak dan ditembus paksa oleh kehadiran Van. TZ dilanda kepanikan psikologis yang masif, lumpuh secara kognitif untuk memproses bagaimana seorang manusia mampu meruntuhkan pembatasan batas dimensi absolut miliknya. Dalam ruang pandang TZ, visualisasi wujud Van yang melangkah maju detik ini tak ubahnya manifestasi nyata dari malaikat pencabut nyawa yang siap mengeliminasi eksistensinya. Faktanya, Van berhasil memanfaatkan celah fluktuasi energi terkecil yang tersisa tepat pada momentum TZ mengunci gerbang dimensinya. Sebelum sirkulasi ruang tersebut tertutup secara steril, Van menyusupkan kalkulasi sihir internalnya dan mengeksekusi penetrasi masuk secara paksa. Van menjatuhkan maklumat dengan vokal dingin bahwa dirinya telah teramat muak dengan teatrikal permainan dimensi yang konstan dipamerkan oleh TZ. TZ membeku dalam horor absolut, tidak mampu memproduksi satu artikulasi kata pun akibat dominasi ketakutan yang mengunci sistem motoriknya. Van mempertegas klausul bahwa dirinya tidak akan melikuidasi nyawa TZ pada momentum saat ini, mengingat masih banyak katalog pertanyaan interogasi yang wajib diekstrak dari memori sang mumi. Namun sebagai sanksi awal, Van berniat menjebloskan eksistensi TZ ke dalam penjara neraka internal miliknya. Van memicu aktivasi dari sebuah teknik magis terlarang yang diklasifikasikan sebagai Gluttony Pocket, sebuah kantong pemangsa berdimensi khusus yang didesain untuk melahap dan mengisolasi makhluk hidup menggunakan suplai kekuatan sihir tingkat tinggi. Secara makaber, visualisasi wajah eksternal Van mengalami anomali bentuk, bertransformasi menyerupai organ mulut raksasa lengkap dengan struktur lidah panjang yang menjulur cepat mengikat kuat seluruh anatomi tubuh TZ. TZ meledakkan teriakan histeris, menolak secara vokal untuk diseret kembali ke dalam ekosistem neraka. Namun artikulasinya seketika terbungkam secara mutlak saat organ mulut raksasa tersebut menelan utuh seluruh raga TZ ke dalam sistem internalnya. Pasca merampungkan proses eliminasi tersebut, struktur wajah Van bertransisi kembali ke dalam bentuk normal, diikuti pergerakan kakinya yang melangkah keluar meninggalkan dimensi isolasi TZ. Van secara sadar menyimpulkan analisis internal bahwa pengoperasian teknik Gluttony Pocket menguras kuantitas cadangan mananya dalam skala yang terlampau masif, memaksanya menetapkan regulasi untuk lebih berhati-hati jika ingin mendayagunakannya di masa mendatang. Tepat saat tubuhnya melewati ambang gerbang dimensi dan menginjakan kaki kembali di tanah realitas, anatomi raga Van seketika tersungkur ke permukaan tanah akibat didera kelelahan fisik yang ekstrim. Sembari menyapu pandangannya ke arah epicentrum puing-puing reruntuhan bangunan kedai yang telah rata dengan tanah, Van menggumamkan pertanyaan interrogatif pada dirinya sendiri, apakah seluruh entitas di area ini telah resmi kehilangan nyawa. Kendati demikian, ia memelihara satu kepuasan taktis bahwa setidaknya ia berhasil mengamankan satu komoditas sandera berharga di dalam Gluttony Pocket miliknya yang memegang kunci jawaban mengenai kesorak. Tepat ketika Van mengoordinasikan langkah badannya untuk segera mengosongkan area pertempuran, sebuah resonansi vokal parau mendadak memanggil identitas namanya. Suara tersebut diproduksi dari mulut Haksa,
yang secara mengejutkan masih mampu mempertahankan sisa detak kehidupannya di tengah status cedera sekarat yang masif. Dengan sisa sirkulasi energinya yang kian menipis, Haksa membisikkan data lapangan terhir bahwa Orpan rupanya masih memelihara tanda-tanda sirkulasi napas minimal di bawah reruntuhan. Dilanjutkan dengan sebuah permohonan moral yang teramat dalam agar Van bersedia mengevakuasi sekaligus menyelamatkan nyawa bocah tersebut dari ambang kematian.